tapi untuk komitmen. Sebuah goal yang bukan menjadi impian saja, angan-angan di siang bolong, tapi dikejar. Ketika saya bilang kita akan kejar 1 juta member, ketika saya bilang kita akan menjadi network marketing sejarah di Indonesia, maka itu adalah komitmen. Maka saya akan kejar habis-habisan. Saya tahu saya akan tidur 1 hari 3 jam. Saya akan tahu saya akan begadang setiap hari. Saya akan jauh dari keluarga. Saya akan rindu istri saya akan rindu anak saya akan rindu keluarga saya. Tapi itu adalah komitmen. Tapi itu harganya. Mana ada sebuah kesuksesan tidak ada harganya? Come on. Sebuah komitmen adalah ketika semua belok kiri dan saya tetap belok kanan. Semua komitmen adalah ketika semua mulai ragu dan saya masih percaya. Sebuah komitmen adalah ketika semua bilang tidak sanggup dan saya bilang pasti bisa. Sebuah komitmen diuji ketika semua situasi menjadi sulit, semakin susah, bukan sebaliknya. Sekarang ini memang banyak yang mudah menyerah kepada impiannya. Ketika Anda ingin mencapai tujuan Anda, jangan berpikir semuanya akan mudah. Hanya dengan modal positive thinking, baca buku, datang ke acara LOP, dan impian Anda akan terwujud. Ketika kamu mau mencapai goal Anda, ketika Anda mau mencapai impian Anda seperti mengirim pesan message langsung ke Tuhan untuk siap hidup Anda lebih berat 100 kali atau 1000 kali dari sekarang, lebih sulit dari sekarang. Apa Anda sudah siap dihajar habis-habisan? Anda sudah siap lebih susah dari sekarang? Anda siap lebih berat dari situasi sekarang? Pertanyaan besarnya adalah, apa benar-benar Anda ingin mencapai impian Anda, goal Anda, kemauan Anda? Apa benar-benar Anda ingin? Do you really want this? Anda akan kehilangan teman-teman Anda. Do you really want this? Do you really want this? Saudara, kerabat, semua akan meninggalkan Anda. Apa benar-benar Anda ingin ini? Tapi ingat, kita sudah korbankan terlalu banyak. Korbankan waktu, uang, keluarga, nama Anda, perasaan Anda, jabatan Anda, teman Anda. Anda sudah sejauh ini untuk menyerah sekarang. Anda sudah invest terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Anda sudah kehilangan terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Jangan tangisi itu. Jangan merengek karena itu. Jadi Anda harus menyelesaikan apa yang Anda sudah komit. Anda harus bangun. Anda harus sadar. Buka mata Anda. Anda tidak bisa menyerah walau Anda ingin. Anda tidak bisa berhenti walau itu sakit. Anda terlalu dekat dengan kesuksesan untuk menyerah. Anda harus bangkit sekali lagi. Karena Anda tidak pernah tahu, mungkin yang ini akan berhasil. Anda harus coba lagi. Keep walking, keep walking, keep walking. You're gonna make it, you're gonna do it. Berjanjilah kepada diri Anda. Katakan, ini belum berakhir sampai saya menang. Tidak ada orang di dunia ini yang berbohong kepada saya lebih dari diri saya sendiri. Berapa kali Anda mengatakan pada diri Anda bahwa tahun ini akan berbeda? Berapa kali Anda katakan bahwa saya akan sukses tahun ini? Oh, ini tahun saya akan mulai tahun ini dengan berbeda. Saya akan samurai, saya akan daimyo, bushido. 1 minggu kemudian Anda berbohong pada diri Anda sendiri. Jujur, kebanyakan dari kalian tidak melakukan apa-apa. Dan Anda akan marah kepada saya karena saya mengatakan kenyataannya. Anda harus marah pada diri Anda sendiri karena 1 tahun yang lalu Anda mengatakan ini akan begini, bulan ini akan begini, minggu ini akan begini, dan besok saya akan begini. Semua itu hanya omong kosong. Dan tahun depan 2022 Anda akan mengatakan ini akan begini. Bagaimana kalau sekarang kita akui dan jujur bahwa yang sebenarnya Anda tidak melakukan apa-apa? Anda memang tidak sedang mengusahakannya. Dan sebenarnya memang Anda tidak ingin berubah. Saya tidak peduli berapa banyak video motivasi yang Anda tonton. Saya tidak peduli berapa banyak training yang Anda ikuti. Saya tidak peduli seberapa baik Anda, seberapa sukses Anda. Saya tidak peduli. Yang saya peduli apa yang Anda akan lakukan nanti. Kalau Anda berpikir mereka suka dengan kesuksesan kalian, kerja keras kalian, saat Anda ingin menuju kesuksesan, saat itu juga mereka membenci Anda, menjauhi Anda. Kenyataannya, semakin Anda jatuh, semakin mereka senang. Semakin Anda sedih, semakin mereka bahagia. Dengarkan saya, ada kalanya hal-hal tidak berjalan dengan baik. Ada kalanya apapun akan terjadi. Itulah hidup. Banyak hal yang tidak terduga, tidak beralasan, tidak disengaja terjadi yang membuat Anda hancur, jatuh dan gagal. Apakah hal seperti itu yang membuat Anda menyerah? Membuat Anda melupakan semua perjuangan Anda?
dan berkata, saya tidak akan coba lagi. Karena itu, saya ingin Anda katakan kepada diri Anda bahwa saya ingin sukses, saya ingin akan lalui ini, saya akan bangkit lagi, saya ingin lebih setiap tahun, lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, saya akan bantu orang lebih banyak lagi. Menunggu, banyak berpikir, banyak rencana, tidak akan membawa solusi untuk Anda, tidak membuat Anda maju. Jangan hanya duduk-duduk dan menunggu. Take action, ambil tindakan. Saya tidak peduli seberapa kecil action Anda, saya tidak peduli seberapa kecil langkah Anda. Bangkit dan lakukan itu setiap hari. Apapun yang terjadi di luar sana, biarlah terjadi. Semua orang boleh meremehkan Anda, tidak percaya dengan Anda, menjelekkan Anda, menertawakan Anda, menjauhi Anda. Tapi satu orang yang tidak boleh, yaitu diri Anda sendiri. Jadilah apa yang Anda inginkan. If you want it, go get it. Ini bukan tahun di mana Anda banyak berbicara lagi. Ini bukan tahun di mana Anda banyak perencanaan, banyak berpikir, banyak alasan, banyak mimpi. Kita tidak bermimpi lagi, kita tidak berencana lagi, kita tidak mikir lagi. Ini adalah action, 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 action. Ini adalah tahun untuk kita buktikan, ini adalah tahunnya kita. Apa yang membuat Anda terhenti? Apa Anda terlalu capek? Kurang tidur? Tidak ada energi? Tidak ada waktu? Apa itu yang menghentikan Anda sekarang? Tidak ada yang join? Tidak ada teman? Apakah hal itu? Atau yang membuat Anda terhenti adalah diri Anda sendiri? Alasan akan terdengar baik kepada orang-orang yang selalu membuatnya. Berhentilah mengasihi diri Anda sendiri, memberitahu kesedihan Anda ke orang lain, menceritakan betapa berat hidup Anda, mengeluh bahwa karena ini, karena itu, mustinya begini, mustinya begitu. Drama-drama Anda untuk memperoleh perhatian orang, belas kasihan orang. Ketika Anda melihat seorang samurai, shogun, daimyo, dan bushido di AFC menaiki panggung kemenangan mereka, membeli mobil impian mereka, membeli rumah impian mereka, hidup yang seperti Anda impikan, jangan cemburu pada mereka, jangan sirik kepada mereka, karena mereka tidak dibantu oleh siapapun, karena mereka bangkit 1000 kali dari setiap kejatuhannya. Karena mereka mengorbankan apapun lebih dari siapapun. Sadarlah, bangunkan diri Anda. Perjalanan baru saja dimulai. Ini adalah waktu untuk membuktikan. Apakah Anda pernah merasa bangga kepada diri Anda? Anda ada masalah dengan diri Anda? Do something about it. If you want it, go get it. Akui, alasan yang Anda buat itu tidak nyata. Kesulitan itu, drama itu semua bohong. Dan bagaimana menghentikan kebohongan? Kita menghentikan kebohongan dengan kebenaran. Dan kebenarannya adalah Anda punya waktu, Anda punya kemampuan, Anda punya pengetahuan, Anda juga bisa melewati apa yang orang sudah lewati. Anda juga sekeras itu, Anda juga bisa disiplin untuk menyelesaikannya. Anda pikir hanya Anda yang sulit, Anda pikir hanya Anda yang susah. Kenyataannya, kita semua pernah kesusahan. Kita semua pernah menangis. Kita semua pernah ingin menyerah. Tapi ini bukan tentang seberapa berat cobaan itu, tapi seberapa kuat kita bisa menerimanya dan melewatinya. Itulah caranya. Kalau tidak menghajar Anda habis-habisan, kalau tidak membuat Anda menangis, kalau datang terlalu mudah, bagaimana bisa dikatakan sukses? Bagaimana Anda bisa dikatakan menang? Menang melawan apa? Dengarkan saya. Anda tidak bisa menyerah karena Anda capek. Anda tidak bisa berhenti karena Anda lelah. Anda tidak bisa berhenti karena Anda takut. Anda tidak bisa berhenti bahkan jika Anda mau. Ketika Anda mulai jatuh lagi dan segera bangkit, berjanjilah kepada diri Anda. Katakan ini belum berakhir sampai saya menang.
Banyak orang gagal di bisnis ini bukan karena mereka tidak ada kemampuan, tetapi karena mereka tidak mau melewati yang namanya kesulitan. Dunia ini mereka pikir mudah. Mereka pikir dunia ini penuh pelangi yang lemah lembut. Mereka pikir dunia ini penuh apa yang mereka impikan untuk terjadi. Mereka pikir bisnis ini mudah. Dunia ini keras. Seberapapun kuat Anda, mereka akan menjatuhkan Anda. Mereka yang Anda lihat, samurai, shogun, daimyo, atau bahkan seorang bushido, hampir 80-90% saya kenal baik. Mereka bahkan dari nol sewaktu mereka bergabung di bisnis ini. Mereka memang datang ingin membuktikan bahwa dirinya bisa. Mereka datang memang ingin membuktikan bahwa pendapat orang salah tentang dirinya. Mereka datang ke sini memang untuk berjuang. Saya hidup bersama mereka berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Saya adalah saksi dari progres mereka. Di saat orang tidur mereka bekerja. Di saat Anda makan mereka sedang prospek. Di saat Anda berpikir siapa yang Anda mau prospek, mereka sedang prospek siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Di saat Anda ditolak 1 kali dalam sehari, mereka sedang ditolak 100 kali. Ketika mereka ditolak 100 kali, mereka hanya tersenyum dan bilang, saya akan coba lagi. Bisnis ini butuh visi yang besar. Bisnis ini butuh pengorbanan. Bisnis ini akan banyak penolakan. Anda akan dijauhi, Anda akan ditakuti, Anda akan dibilang gila. Teman terbaik dalam bisnis ini adalah penolakan. Di saat Anda semua komplain, di saat Anda mencari alasan, di saat Anda sudah mau menyerah, di saat Anda berpikir ini akan susah, di saat Anda sedang mencari 1000 alasan untuk gagal, mereka tidak ada waktu untuk komplain. Mereka tidak ada waktu untuk menangis. Mereka tidak pernah putus asa. Mereka selalu berpikir bisa. Ingat, semua butuh proses. Anda akan ubah dunia ketika saat itu datang. Ketika semua orang sudah menyerah dengan Anda, jangan pernah Anda menyerah pada diri Anda sendiri. Anda harus terbiasa takut. Anda harus terbiasa gagal. Jadikan mereka teman terbaik Anda. Mereka bilang kita semua ini orang gila. Zona nyaman adalah zona kematian Bapak Ibu. Dia akan membuat kita berhenti berkembang. Dia akan membuat kita malas, mudah menyerah. Dunia ini akan selalu membuat Anda gagal. Mereka suka kalau kita gagal. Tapi ketika Anda push yourself, Anda akan menjadi orang yang tidak akan pernah sama. Terus maju, maju, dan maju. Kesuksesan adalah milik orang yang bekerja keras. Kesuksesan adalah milik orang yang percaya pada dirinya. Saya tidak ada waktu komplain. Saya tidak ada waktu untuk menangis. Saya tidak ada waktu untuk putus asa. What's your why? Apa yang membuat Anda harus berjuang? Apa goal Anda? Ketika tidak ada orang yang memanggil Anda, ketika tidak ada orang yang bangga kepada Anda, ingatlah, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan apapun dan siapapun. Hidup ini Anda yang harus kontrol. Misi Anda, impian Anda, income Anda, tim Anda, dan masa depan Anda. Bahkan kegagalan Anda. Jangan pernah menyerah. Anda punya skill. Semua orang memiliki kemampuan. Tidak ada perbedaan antara saya dan apa yang mereka lakukan. Perbedaan kita hanya siapa yang berjuang lebih, siapa yang ingin lebih, siapa yang ingin melewati proses ini. Ini adalah waktu Anda, momen Anda, impian Anda. Inilah kesempatan Anda. Ini adalah waktunya kita. Ini adalah jawaban dari semua doa-doa kita. Sekarang, bukan besok, besok atau besok, tapi sekarang. Ketika Anda mulai capek dan mulai ingin menyerah, berjanjilah kepada diri Anda. Katakan, ini belum berakhir sampai saya menang. Ketika saya melihat orang banyak, saya selalu bertanya ke mereka, apa moto Nike? Mereka bilang mudah, just do it. Apa moto dari Adidas? Mereka bilang, oh itu mudah, impossible is nothing. Kalau begitu saya bilang, apa moto Anda? Apa yang Anda perjuangkan? Pernah Anda berpikir kalau orang melihat Anda, apa yang mereka pikirkan? Sebuah omong kosong, sebuah alasan, kemenangan, kesuksesan, komitmen, integritas.
Jangan jawab saya, tapi jawab ke diri Anda sendiri. Saya membicarakan level komitmen yang sesungguhnya. Saya roadshow bersama para samurai, shogun, daimyo, dan bushido berbulan-bulan selama 2 tahun ini. Bukan untuk sesuatu yang gak jelas, tapi untuk komitmen. Sebuah goal yang bukan menjadi impian saja, angan-angan di siang bolong, tapi dikejar. Ketika saya bilang kita akan kejar 1 juta member, ketika saya bilang kita akan menjadi network marketing sejarah di Indonesia, maka itu adalah komitmen. Maka saya akan kejar habis-habisan. Saya tahu saya akan tidur 1 hari 3 jam. Saya akan tahu saya akan begadang setiap hari. Saya akan jauh dari keluarga. Saya akan rindu istri saya akan rindu anak saya akan rindu keluarga saya. Tapi itu adalah komitmen. Tapi itu harganya. Mana ada sebuah kesuksesan tidak ada harganya? Come on! Sebuah komitmen adalah ketika semua belok kiri dan saya tetap belok kanan. Semua komitmen adalah ketika semua mulai ragu dan saya masih percaya. Sebuah komitmen adalah ketika semua bilang tidak sanggup dan saya bilang pasti bisa. Sebuah komitmen diuji ketika semua situasi menjadi sulit, semakin susah, bukan sebaliknya. Sekarang ini memang banyak yang mudah menyerah kepada impiannya. Ketika Anda ingin mencapai tujuan Anda, jangan berpikir semuanya akan mudah. Hanya dengan modal positive thinking, baca buku, datang ke acara LOP, dan impian Anda akan terwujud. Ketika kamu mau mencapai goal Anda, ketika Anda mau mencapai impian Anda seperti mengirim personal message langsung ke Tuhan untuk siap hidup Anda lebih berat 100 kali atau 1000 kali dari sekarang, lebih sulit dari sekarang. Apa Anda sudah siap dihajar habis-habisan? Anda sudah siap lebih susah dari sekarang? Anda siap lebih berat dari situasi sekarang? Pertanyaan besarnya adalah, apa benar-benar Anda ingin mencapai impian Anda, goal Anda, kemauan Anda? Apa benar-benar Anda ingin? Do you really want this? Anda akan kehilangan teman-teman Anda. Do you really want this? Do you really want this? Saudara, kerabat, semua akan meninggalkan Anda. Apa benar-benar Anda ingin ini? Tapi ingat, kita sudah korbankan terlalu banyak. Korbankan waktu, uang, keluarga, nama Anda, perasaan Anda, jabatan Anda, teman Anda. Anda sudah sejauh ini untuk menyerah sekarang. Anda sudah invest terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Anda sudah kehilangan terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Jangan tangisi itu. Jangan merengek karena itu. Jadi Anda harus menyelesaikan apa yang Anda sudah komit. Anda harus bangun. Anda harus sadar. Buka mata Anda. Anda tidak bisa menyerah walau Anda ingin. Anda tidak bisa berhenti walau itu sakit. Anda terlalu dekat dengan kesuksesan untuk menyerah. Anda harus bangkit sekali lagi. Karena Anda tidak pernah tahu, mungkin yang ini akan berhasil. Anda harus coba lagi. Keep walking, keep walking, keep walking. You're gonna make it, you're gonna do it. Berjanjilah kepada diri Anda. Katakan, ini belum berakhir sampai saya menang. Tidak ada orang di dunia ini yang berbohong kepada saya lebih dari diri saya sendiri. Berapa kali Anda mengatakan pada diri Anda bahwa tahun ini akan berbeda? Berapa kali Anda katakan bahwa saya akan sukses tahun ini? Oh, ini tahun saya akan mulai tahun ini dengan berbeda. Saya akan samurai, saya akan daimyo, bushido. 1 minggu kemudian Anda berbohong pada diri Anda sendiri. Jujur, kebanyakan dari kalian tidak melakukan apa-apa. Dan Anda akan marah kepada saya karena saya mengatakan kenyataannya. Anda harus marah pada diri Anda sendiri karena 1 tahun yang lalu Anda mengatakan ini akan begini, bulan ini akan begini, minggu ini akan begini, dan besok saya akan begini. Semua itu hanya omong kosong. Dan tahun depan 2022 Anda akan mengatakan ini akan begini. Bagaimana kalau sekarang kita akui dan jujur bahwa yang sebenarnya Anda tidak melakukan apa-apa? Anda memang tidak sedang mengusahakannya. Dan sebenarnya memang Anda tidak ingin berubah. Saya tidak peduli berapa banyak video motivasi yang Anda tonton. Saya tidak peduli berapa banyak training yang Anda ikuti. Saya tidak peduli seberapa baik Anda, seberapa sukses Anda. Saya tidak peduli. Yang saya peduli apa yang Anda akan lakukan nanti. Kalau Anda berpikir mereka suka dengan kesuksesan kalian, kerja keras kalian, saat Anda ingin menuju kesuksesan, saat itu juga mereka membenci Anda, menjauhi Anda. Kenyataannya semakin Anda jatuh, semakin mereka senang. Semakin Anda sedih, semakin mereka bahagia. Dengarkan saya, ada kalanya hal-hal tidak berjalan dengan baik. Ada kalanya apapun akan terjadi. Itulah hidup.
Banyak hal yang tidak terduga, tidak beralasan, tidak disengaja terjadi yang membuat Anda hancur, jatuh dan gagal. Apakah hal seperti itu yang membuat Anda menyerah? Membuat Anda melupakan semua perjuangan Anda dan berkata, saya tidak akan coba lagi. Karena itu, saya ingin Anda katakan kepada diri Anda bahwa saya ingin sukses, saya ingin akan lalui ini, saya akan bangkit lagi, saya ingin lebih setiap tahun, lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, saya akan bantu orang lebih banyak lagi. Menunggu, banyak berpikir, banyak rencana, tidak akan membawa solusi untuk Anda, tidak membuat Anda maju. Jangan hanya duduk-duduk dan menunggu. Take action, ambil tindakan. Saya tidak peduli seberapa kecil action Anda, saya tidak peduli seberapa kecil langkah Anda. Bangkit dan lakukan itu setiap hari. Apapun yang terjadi di luar sana, biarlah terjadi. Semua orang boleh meremehkan Anda, tidak percaya dengan Anda, menjelekkan Anda, menertawakan Anda, menjauhi Anda. Tapi satu orang yang tidak boleh, yaitu diri Anda sendiri. Jadilah apa yang Anda inginkan. If you want it, go get it. Ini bukan tahun di mana Anda banyak berbicara lagi. Ini bukan tahun di mana Anda banyak perencanaan, banyak berpikir, banyak alasan, banyak mimpi. Kita tidak bermimpi lagi, kita tidak berencana lagi, kita tidak mikir lagi. Ini adalah action, 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 action. Ini adalah tahun untuk kita buktikan, ini adalah tahunnya kita. Apa yang membuat Anda terhenti? Apa Anda terlalu capek? Kurang tidur? Tidak ada energi? Tidak ada waktu? Apa itu yang menghentikan Anda sekarang? Tidak ada yang join? Tidak ada teman? Apakah hal itu? Atau yang membuat Anda terhenti adalah diri Anda sendiri? Alasan akan terdengar baik kepada orang-orang yang selalu membuatnya. Berhentilah mengasihi diri Anda sendiri, memberitahu kesedihan Anda ke orang lain, menceritakan betapa berat hidup Anda, mengeluh bahwa karena ini, karena itu, mustinya begini, mustinya begitu. Drama-drama Anda untuk memperoleh perhatian orang, belas kasihan orang. Ketika Anda melihat seorang samurai, shogun, daimyo, dan bushido di AFC menaiki panggung kemenangan mereka, membeli mobil impian mereka, membeli rumah impian mereka, hidup yang seperti Anda impikan, jangan cemburu pada mereka, jangan sirik kepada mereka, karena mereka tidak dibantu oleh siapapun, karena mereka bangkit 1000 kali dari setiap kejatuhannya. Karena mereka mengorbankan apapun lebih dari siapapun. Sadarlah, bangunkan diri Anda. Perjalanan baru saja dimulai. Ini adalah waktu untuk membuktikan. Apakah Anda pernah merasa bangga kepada diri Anda? Anda ada masalah dengan diri Anda? Do something about it. If you want it, go get it. Akui, alasan yang Anda buat itu tidak nyata. Kesulitan itu, drama itu semua bohong. Dan bagaimana menghentikan kebohongan? Kita menghentikan kebohongan dengan kebenaran. Dan kebenarannya adalah Anda punya waktu, Anda punya kemampuan, Anda punya pengetahuan, Anda juga bisa melewati apa yang orang sudah lewati. Anda juga sekeras itu, Anda juga bisa disiplin untuk menyelesaikannya. Anda pikir hanya Anda yang sulit, Anda pikir hanya Anda yang susah. Kenyataannya, kita semua pernah kesusahan. Kita semua pernah menangis. Kita semua pernah ingin menyerah. Tapi ini bukan tentang seberapa berat cobaan itu, tapi seberapa kuat kita bisa menerimanya dan melewatinya. Itulah caranya. Kalau tidak menghajar Anda habis-habisan, kalau tidak membuat Anda menangis, kalau datang terlalu mudah, bagaimana bisa dikatakan sukses? Bagaimana Anda bisa dikatakan menang? Menang melawan apa? Dengarkan saya. Anda tidak bisa menyerah karena Anda capek. Anda tidak bisa berhenti karena Anda lelah. Anda tidak bisa berhenti karena Anda takut. Anda tidak bisa berhenti bahkan jika Anda mau. Ketika Anda mulai jatuh lagi dan segera bangkit, berjanjilah kepada diri Anda. Katakan ini belum berakhir sampai saya menang.
Halo, selamat malam semuanya. Malam-malam. Malam, Ci. Sorry saya berisik, ini saya masih di jalan, saya belum sampai rumah. Saya biasa dari kantor ke rumah 15 menit, ini hampir 2 jam saya belum sampai. Macet ya? banget hari ini. Banget, Ci, parah. Jadi kedengeran itu enggak? Enggak. apa? Enggak kecil kan ya? Enggak. Pas. Oke, teman-teman, selamat malam semua. Selamat datang di Zoom training hari Senin ini. Jadi kita biasa di Senin, di hari pertama di setiap minggunya itu kita mengadakan training. Kita mau bahas tentang mungkin training singkat. Ini nggak sih? Masuk nggak suaranya, Ci? Masuk, enggak. Mohon maaf banget teman-teman ini. Pas lagi saya macetnya di sebelah masjid kayaknya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang handling objection trainingnya hari ini. Jadi apa sih handling objection itu? Hari ini handling objection itu tuh tentang gimana teman-teman caranya mungkin bisa memecahkan masalah-masalah yang bermunculan setelah teman-teman decide untuk bergabung di EFC. Bukan decide untuk bergabung di EFC sih, bergabung di EFC oke. Cuman saya mau jalanin EFC nih, saya mau jadiin EFC sebagai bisnis utama saya, sebagai income utama saya mau menghasilkan di sini. Nah, dari situ baru tuh muncul masalah-masalah, muncul mungkin kayak gangguan-gangguan atau apa gitu, dan mungkin juga bisa juga ending objection disebutnya itu dengan kita mau prospek orang, tapi orangnya ini nih kayak nolak, orangnya ini udah negatif duluan, orangnya udah nggak mau disentuh deh, pokoknya udah nggak mau ditelepon, nggak mau di WhatsApp aja, cuma di-read doang atau apa gitu kan. Itu salah satu dari handling objection juga, gimana cara teman-teman mecahin masalah itu, karena harus ditemuin solusinya kan kalau kayak begitu. Hari ini kita udah mendatangkan speaker yang emang ahli di bidang ini. Jadi hari ini udah ada Ciriana yang akan nemenin kita dan sharing-sharing santai juga. Tadi saya lihat di kolom chat katanya mau sharing-sharing santai gimana handling objection yang benar itu gimana, dan apa yang harus teman-teman lakuin kalau teman-teman ketemu masalah atau gangguan-gangguan dan lainnya. Mungkin sebelum kita masuk ke topiknya, lebih baik kalau kita kenalan lagi. Jadi ini mungkin beberapa saya lihat juga kan banyak timnya Ciriana pasti udah kenal sama Ciriana. Cuman ini ada juga yang bukan timnya Ciriana, mungkin kita boleh kenalan singkat lagi. Silakan Ci, mungkin kalau boleh dikenalin dirinya. Iya, thank you Angga. Halo malam semuanya, malam AFK semua, dimanapun teman-teman berada. Kenalin ya, saya Riana dari Dorai Food Squad. Saya ibu rumah tangga aslinya, ibu rumah tangga yang banyak maunya lah ceritanya ya. Jadi karena banyak maunya tuh nggak bisa diem. Jadi dari dulu tuh kerjaan saya tuh ya jualan online, catering atau apa segala macam deh ya teman-teman. Jadi pas di AFK ini pun sebenarnya saya nggak sengaja masuk untuk jalanin bisnis sebenarnya. Saya di AFK ini sebenarnya butuh produknya buat orang tua saya awalnya. Nah, ketika saya butuh buat orang tua saya lihat produknya bagus dan dipakai cocok. Nah, saya cuma mikir gimana supaya bisa minum gratis sih, awalnya seperti itu. Saya bisa masuk dan jalanin bisnis ini. Nah, kalau saya yang ibu rumah tangga dari pulau kecil loh, saya dari Bangka, saya bukan tinggal di ibu kota atau kota-kota besar ya teman-teman ya. Saya benar-benar dari Bangka, pulau di dekat Sumatera situ, mungkin nggak semuanya tahu juga. Dan terus terang saya agak gaptek, saya nggak ngerti sebenarnya Zoom begini juga dari dulu tuh saya nggak ngerti. Dan saya tuh dulu nawar-nawarin AFK atau cerita-ceritain ini pun benar-benar dari WA doang, dari Facebook doang, nggak pernah dari IG juga. Jadi aku cuma mau bilang sama teman-teman, kalau aku hari ini ada di sini, itu karena memang AFK yang ngebentuk aku sampai hari ini gitu loh. Kalau teman-teman lihat aku 1 tahun yang lalu, nggak bakal ketemu di Riana yang berani ngomong di depan seperti ini, depan orang banyak seperti ini teman-teman. Jadi AFK ini benar-benar wadah transformasi kita dari yang seseorang yang mungkin nggak pernah terlihat atau orang yang mungkin nggak bisa apa-apa atau segala macam, tapi di sini tuh nggak cuman
kita dapat bisnisnya, kita dapat produk bagus, kita dapat teman banyak, tapi kita juga banyak dapat ilmu dan kita benar-benar apa ya, pengembangan diri banget deh di AFC. Itu sih teman-teman pengenalan singkat dari saya. Gitu Angga. Oke, thank you Ci. Jadi sebelum mulai, emang maksudnya mungkin kalau di AFC orang-orang rata-rata kayak cari bisnis atau cari produk, padahal nggak cuma itu. Tadi bisa didengar dari Ciriana juga, bisa merubah diri juga ya. Maksudnya tadinya mungkin takut atau nggak berani ngomong di depan orang gitu kan. Jadi ya mau nggak mau sih, maksudnya ada di bisnis networking, kalau nggak ngomong di depan orang atau nggak kita bisa ngobrol atau apa kayak gitu, ya kita nggak akan bisa yang bagaimana banget deh gitu kan. Dan mungkin beberapa juga ada yang tadinya awalnya mungkin nggak ngerti teknologi, nggak ngerti yang digital, bahkan taunya cuma Facebook aja, Facebook sama WhatsApp udah, that's it. Sekarang rame banget, bahkan follower AFC di Instagram juga jadi melonjak karena banyak member-member yang mungkin baru bikin Instagram setelah join di AFC, karena mungkin emang pasarnya juga ada banyak di Instagram gitu kan. Jadi ya itu salah satu cara untuk merubah dan pengembangan diri juga. Oke, kalau gitu, kalau mau dimulai boleh Ci, langsung. Oke, Angga. Oke. Dulu ya. Siap Ci. Oke, teman-teman, hari ini kita bawanya santai aja ya, nggak usah tegang. Dan hari ini juga aku lebih banyak sharing sih daripada teori-teori gitu ya, teman-teman ya. Karena aku yakin kalau aku bawanya teori, teman-teman juga banyak yang lebih pintar dari aku juga, banyak yang pokoknya semua itu udah ada juga di internet kalau mau dicariin. Jadi aku hari ini tuh bawain handling objection, bukan berarti bahwa aku jago banget untuk untuk hadapin penolakan, untuk hadapin keberatan, enggak teman-teman. Justru karena aku lahirnya dari penolakan gitu loh. Aku lahirnya dari banyaknya penolakan yang udah aku hadapin, dan aku bisa sampai hari ini tuh karena aku bersahabat dengan penolakan. Tadi lihat ya video Paniko ya, kita tuh harus bersahabat dengan penolakan, bersahabat dengan ketakutan, bersahabat dengan apa ya, rasa nggak percaya dirinya kita. Itulah yang kita bersahabat dan akhirnya itu yang kita lawan gitu. Jadi hari ini yang aku mau ceritain tuh justru pengalaman-pengalaman yang udah aku rasain dalam setahunan lebih ini di AFC. Apa aja sih rata-rata yang orang nggak suka? Apa sih rata-rata keberatannya orang? Kenapa sih saya ditolak segala macam? Itu yang saya pelajari dan akhirnya saya evaluasi, dan hari ini yang bisa saya bagikan itu adalah pengalaman-pengalaman saya. Kalau teman-teman nanti punya pengalaman berbeda atau masukan berbeda, nggak apa-apa kok, boleh di chat sama-sama ya teman-teman ya. Aku mulai aja ya teman-teman ya. Handling objection. An objection is not a rejection. Artinya maksudnya bahwa keberatan itu belum tentu adalah penolakan. Kadang-kadang sebenarnya keberatan itu adalah kesempatan kita untuk memberi informasi yang lebih lanjut lagi untuk orang-orang lain gitu loh. Oke. Nah, ada rambu-rambunya teman-teman dalam handling objection. Ini yang menurut aku ya. Rambu-rambunya itu pertama adalah kita harus fokus di sharing, bukan fokus di uang. Jadi teman-teman harus tahu ketika kita membagikan cerita tentang AFC, kita ngomongnya AFC ya di sini. Ketika kita berbagi, ketika kita presentasi segala macam, fokus teman-teman harus benar-benar mindset-nya itu adalah kita sharing dan caring di bisnis ini. Karena gini loh, orang-orang yang kita presentasikan, orang-orang yang kita hadapi, itu mereka tahu ketika kita sedang mengambil kesempatan dari mereka, atau mereka mengetahui bahwa kita sedang berusaha mengambil keuntungan dari mereka, itu mereka langsung ngeblok pasti biasanya. Tapi kalau teman-teman fokusnya di sharing dan caring, teman-teman tuh nggak ada beban. Jadi teman-teman nggak ada beban pertama apa? Teman-teman nggak ada beban harus closing. Teman-teman nggak ada beban, maksudnya entah kalau ditolak aku malu. Teman-teman juga nggak ada beban apapun gitu loh. Karena benar-benar fokusnya di sharing. Tapi coba kalau teman-teman fokusnya di uang, teman-teman akan berpikir, kalau aku nggak closing, ini aku nggak dapat bonus nih besok. Oh, kalau aku nggak closing dia nih, ntar dia nggak mau temenan sama aku lagi nih. Dan ketika kita fokusnya uang, kita jadinya maksa. Kita cuma fokusnya gimana caranya dia mau gitu. Nggak lagi memikirkan tentang orang itu seneng nggak, orang itu perasaannya gimana, orang itu udah jenuh belum dengar kita, nggak ada lagi. Tapi kalau kita fokus di sharing dan caring, kita tuh akan
akan apa ya, empati kita akan keluar gitu loh. Kita akan mencari tahu kebutuhan dia, kita akan mencari tahu apa yang dia mau gitu loh. Jadi mindset ini harus pertama kali yang harus dibenerin ya, fokus di sharing, jangan fokus di uangnya. Terus rambu-rambu kedua, hal penting di mata prospek itu adalah mereka, bukan kita. Jadi saat kita prospek ke orang, yang jadi kuncinya itu adalah mereka, apa yang mereka butuh, apa yang mereka mau dengar, apa yang mereka cari, apa sih yang menarik buat mereka. Jadi jangan fokus di kita. Kadang-kadang kan kita kalau prospek orang itu lebih banyaknya saya gitu ya. Sekarang kita coba diganti, fokusnya di mereka. Apa sih yang menarik buat mereka? Apa sih yang mereka butuhkan? Apa sih yang sebenarnya yang mereka pengen dengar? Nah, setiap orang itu kan berbeda. Karena itu pada saat sebelum prospek, aku biasanya tuh lebih suka tuh melihat pasar yang aku masuk itu pasar seperti apa. Apakah mereka pasar ibu-ibu, ataukah mereka pasarnya misalnya orang-orang dinas, atau apa. Jadi aku bisa berpikir dari segi mereka tuh butuhnya apa. Apakah mereka butuh waktu, ataukah apakah mereka butuh uang, ataukah mereka butuh produk. Ketika kita fokusnya di mereka, akhirnya kita tahu nih, kita mesti ngomong apa. Terus, rambu-rambu lagi yang ketiga ya, no debat, teman-teman. Kita sedang tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah di bisnis ini. Kita juga nggak sedang merasa paling hebat, kita merasa paling pinter. Enggak, teman-teman, karena ini juga nggak ada juara-juaraan gitu. Kalau kita debat sama orang, misalnya dia nggak setuju nih dengan apa yang kita presentasikan, terus kita berdebat sama mereka. Yang terjadi apa? Nggak bakal join orang itu. Padahal tujuan kita apa? Kita pengen ngajak dia join. Tapi kalau kita debatin, ya dia nggak bakal join sama kita, udah pasti itu. Dan tidak ada satu orang pun suka dikritik, teman-teman. Karena itu, no debat, percaya sama saya. Nggak ada debat-debatan, apapun yang mereka katakan, kendala mereka apapun, iyain aja dulu, teman-teman. Iyain dan rasakan aja. Karena gini loh, ketika mereka merasa itu masalah, berarti mereka merasa itu sedang menjadi suatu fakta buat mereka. Kalau itu fakta buat mereka, kenapa kita tentang gitu loh? Ya, oke. Terus rambu-rambu keempat. Sekali lagi, keberatan, objection itu bukan penolakan, teman-teman. Itu hanya tanda bahwa mereka membutuhkan lebih banyak lagi informasi lanjutan. Masalahnya, informasi lanjutan yang kita kasih itu sesuai dengan keberatan mereka. Kadang-kadang gini loh, keberatannya apa, kita kasihnya informasi apa, nggak nyambung. Karena nggak nyambung, akhirnya mereka juga males dengerin kita. Kendala mereka apa, misalnya mereka ngomongnya soal produk, kita larinya kasih informasinya tentang bisnis, yang nggak nyambung. Jadi kita harus dengerin keberatannya apa, dan cari apa yang mereka butuhkan untuk informasi lanjutan untuk ngatasin keberatan itu. Itu rambu-rambunya ya teman-teman ya. Terus, ini proses handling objection, itu pasti ada 4 tahapan ini teman-teman. Pertama, ketika kita menghadapi penolakan, bukan penolakan ya, kita menghadapi keberatan, yang harus kita lakukan adalah feel, felt, dan found. Ini maksudnya seperti ini. Ketika mereka menyatakan keberatan, pertama kali itu kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Oh iya, saya ngerasain yang sama kamu gitu loh. Felt itu artinya kita kasih tahu, saya juga pernah ngerasain itu, gini-gini kondisinya, apa-apa, segala macam, merasakan keadaan itu, baru kita found. Tapi setelah saya ketemu ini, jadi feel, felt, found. Ini semua prosesnya pasti seperti ini, di semua kendala teman-teman. Kalau teman-teman bisa praktekin feel, felt, found, pasti enak ngomongnya ntar. Tapi kalau teman-teman nggak lewatin proses ini, ketika dia objection, teman-teman nggak berada di sepatunya mereka, tapi teman-teman langsung, solusinya gini, sok pintar atau apa segala sama mereka, malah kita akan ditolak. Ya, jadi kuncinya feel, felt, found kalau di handling objection. Nah, terus nih siklus closing ya, aku kasih tahu teman-teman ya. Handling objection itu sebenarnya siklus kedua dari closing, teman-teman. Siklus closing itu pertama kita presentasi. Presentasi itu kita cari needs dan kita cari juga membangun ketakutan orang itu. Karena kadang-kadang gini loh, orang itu mungkin mereka punya ketakutan dalam hatinya, tapi mereka tuh nggak pernah divisualisasikan, nggak pernah dikeluarkan ketakutan itu, sehingga nggak kebayang sama mereka. Tapi kalau kita bisa kasih mereka bayangannya,
oh gini loh, kamu kebayang nggak ya, kalau seandainya kamu punya hambatan pembuluh darah, terus kamu biarin nih karena kamu anggap nggak kenapa-kenapa nih, kamu kebayang nggak nanti kalau misalnya tiba-tiba terjadi serangan jantung, terus kamu tiba-tiba harus lumpuh dan harus berada di tempat tidur dalam jangka waktu lama, sementara kamu masih muda banget gitu loh. Memang sih kamu punya duit, tapi bilang, tapi kebayang nggak punya duit, tapi semuanya harus diurusin, mandi diurusin, kamu BAB harus diurusin, diranjang. Jadi bangun ketakutan itu divisualisasikan buat mereka. Mereka sendiri tahu nggak bakal bisa jadi begitu kalau mereka biarin? Tahu, tapi karena nggak pernah ada orang yang menyatakan dan menggambarkan buat mereka, nggak kebangun ketakutan itu. Jadi presentasi itu sebenarnya cari needs-nya dan bangun ketakutannya, teman-teman. Bukan artinya menakut-nakuti ya, teman-teman ya. Cuman menyadarkan mereka resiko apa sih yang akan mereka hadapi gitu loh. Di depan divisualisasikan. Terus tahapan kedua dari siklus closing itu baru handling objection. Di handling objection ini tadi aku bilang feel, felt, found, terus teknik kupas bawang. Teknik kupas bawang ini aku ngomong sedikit aja ya. Teknik kupas bawang ini maksudnya dia mengiris bawang tuh kan pasti nangis nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada keberatan dari seseorang itu sebenarnya harus kita kupas. Karena keberatannya itu biasanya masih dalam bentuk global, kita kupas pelan-pelan, kita iris pelan-pelan sampai ketemu nih permasalahan intinya tuh apa, baru kita bisa kasih solusinya teman-teman. Karena kalau kita nggak ketemu nih kenapa bener-bener, misalnya dia ngomong nggak punya duit itu kenapa gitu loh, kita kan harus cari tahunya tuh bukan cuma sekedar nggak punya duit, atau sebenarnya dia punya duit tapi dia nggak mau keluarin buat ini, gitu kan. Jadi kita harus tahu, oh ternyata bukan masalahnya itu, ternyata bukan nggak punya duit sebenarnya, masalahnya karena dia nggak percaya aja kalau taruh duit di sini duitnya bisa balik gitu loh. Dan itu harus kita pakai teknik kupas bawang supaya kita sampai ketemu nih intinya apa, keberatan intinya dia tuh apa. Nah, siklus closing ketiga itu follow up. Follow up itu rata-rata 2 kali 24 jam ya teman-teman ya. Jangan terlalu lama dari ini, karena kadang-kadang kita udah presentasinya udah bagus, handling objection-nya udah bagus nih. Dia cuma mau mikir nih, tapi karena kita kasih dia kelamaan mikir, teman-teman, jadinya malah buyar yang tadi udah kita bangun di awal. Yang tadinya udah kita bangun ketakutannya, udah kita kasih lihat segala macam apa yang akan terjadi kalau dia nggak pakai atau nggak join gitu loh, itu udah buyar kalau kita lewat dari 2 kali 24 jam. Terus setelah follow up, yang penting juga apa? Relationship. Jadi hubungan yang baik itu adalah kunci kesuksesan teman-teman. Kalau gini loh, kalau kita follow up-nya nyebelin, bentar-bentar sejam sekali kita WA-in, atau berapa kali bentar-bentar kita teleponin, ayo udah transfer belum, udah apa belum? Akhirnya hubungannya juga jadi nggak baik. Itu pasti tadinya dia mau pusing pun jadi nggak jadi pusing nantinya. Jadi teknik follow up itu juga harus benar-benar bagus gitu loh. Harus ada tarik ulurnya, harus harus tepat fungsi lah, tepat waktu. Dan siklus closing yang terakhir itu ada trust. Artinya seperti yang selalu dikatakan Pak Niko gitu loh. Kalau orang itu membeli itu bukan karena produk kita bagus, produk kita keren, atau karena marketing plan kita luar biasa, enggak. Orang itu mau join sama kita sebenarnya karena mereka percaya sama kita, teman-teman. Jadi mereka beli itu karena mereka tahu kalau aku beli sama kamu, aku join sama kamu, aku tahu aku nggak bakal rugi misalnya. Aku tahu bahwa kamu nggak mungkin nipu aku. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi ini siklus closing-nya. Ini secara garis besar aja supaya teman-teman tahu bahwa handling objection itu bukan the end-nya. Karena kamu sehebat-hebatnya handling objection, kalau kamu nggak lakukan follow up yang baik dan kamu tidak membangun hubungan yang baik dan tidak ada trust, itu tetap nggak closing. Ya, ini aku secara garis besar kasih tahunya ya. Jadi handling objection itu baru tahap kedua dari closing, teman-teman. Tapi setidaknya kalau kita bisa handling objection, kita udah separuh jalan lah kira-kira ya. Oke, nah ini aku bilang aku nggak akan bahas teori teman-teman. Aku akan langsung ke objection yang biasanya kita hadapin deh selama di AFC. Kalau kata Ko Budi Darwin kan ada 30 nih pertanyaan biasanya dalam MLM ya.
Teman-teman tahu nggak kalau di bisnis lain itu kata Kobudi, aku selalu dengar Kobudi bilang, dia bilang kayak di IT tuh misalnya, dia lagi belajar satu program atau apa, baru selesai dia belajar, keluar lagi program yang lebih baru. Jadi itu nggak selesai-selesai tuh belajarnya kalau di bisnis-bisnis lain, bener nggak? Kita lagi belajar misalnya apa ya, kayak orang bisnis apa deh, misalnya boba lagi booming segala macam, kita lagi mendalami itu, entar keluar lagi apa yang baru. Itu kan nggak selesai-selesai. Sementara kalau di MLM, di business networking, yang perlu kita hadapi itu paling kata Kubu itu 30 pertanyaan, nggak pernah lebih dari itu. Jadi kalau kita bisa menjawab 30 pertanyaan, sebenarnya masalah kita selesai gitu loh. Artinya udah aman, kita udah khatam, udah maksudnya udah menguasai deh di bisnis ini. Kan enak teman-teman ya, kalau misalnya kita menguasai 30 pertanyaan, terus kita bisa jalanin bisnis ini, nggak pusing-pusing lagi, lebih enak di bisnis ini dong daripada kita harus bisnis yang terus harus update terus, bener nggak? Nah, tapi aku nggak jawab sampai 30 pertanyaan sih hari ini ya, karena sebenarnya dari 30 pertanyaan itu rata-rata asal teman-teman bisa lakukan teknik fill, fail, and found, itu pasti bisa jawab semuanya, teman-teman. Ini yang biasanya aja, yang biasanya rata-rata kita hadapi selama ini. Oke, yang pertama, saya nggak suka MLM. Bener nggak teman-teman? Ini yang paling sering kita temuin kalau kita lagi prospek orang. Aduh, saya nggak suka deh MLM deh. Aduh, saya nggak MLM banget deh. Saya benci banget sama MLM. Nah, ini aku bilang feel, fail, found. Feel artinya apa? Samakan dulu. Aduh, sama loh. Aku juga nggak suka sama MLM. Aku benci banget sama MLM. Boleh diceritakan. Misalnya dia ceritain traumanya dia segala macam. Kita juga boleh ceritain traumanya kita. Iya, aku juga trauma nih sama MLM. Dulu aku pernah ikut ini, gini, atau apa. Ceritain, samain aja. Karena orang kalau disamain, mereka seneng. Mereka merasa sefrekuensi sama kita. Mereka merasa nyambung. Kamu ngerasain apa yang aku rasain. Kebayang nggak teman-teman? Kalau kita curhat sama orang, terus dia ngerti perasaan kita, seneng nggak teman-teman? Ada nih, kalau kita lagi curhat sama orang, dia malah sibuk kasih kita nasihat, sibuk kasih kita, ya lu sih nggak boleh gini sih, lu sih salah sih, segala macam. Sebel nggak? Sebel kan pasti teman-teman ya. Tapi kalau kita curhat sama orang, terus dia bilang, aduh aku ngerti banget perasaan kamu loh, aku juga begitu dulunya, aku juga pernah digituin, sakit banget kayak gitu. Kita seneng nggak? Seneng, karena dia ngerasain, kita ngerasa, oh gila dia ngerasain nih apa yang aku rasain. Nah, itu feel. Ketika kita feel yang sama-sama dia, baru kita fail. Fail itu kita baru kasih tahu, rasanya seperti ini kan, rasanya nggak enak kan waktu kita join MLM, terus duit kita kayaknya hilang gitu aja, ditinggalin sama upline-nya, nggak ada yang ngajarin segala macam. Udah ya. Nah, setelah kita fail, baru kita found. Tapi ternyata di AFQ itu beda loh. Di AFQ itu nggak kayak gitu loh. Kita kasih tahu kelebihan-kelebihannya AFC, kita kasih tahu, ternyata salah loh kalau kita berpikir MLM itu sama kayak money game yang dulu pernah kita loh. Ternyata MLM itu beda sama money game. Ternyata MLM itu kayak teknik multi level marketing, dan ternyata semua sistem marketing pun seperti itu sebenarnya, ya kan? Itu cuma hanya cara pemasaran kok, dan nggak semua MLM buruk ternyata teman-teman. Nah, itu baru kita found ya, kita kasih tahu dia ya. Nih, terus teman-teman juga bisa bilang sama dia, fakta-fakta yang ada. Keberatan itu harus kita balas, bukan berdebat, tapi kita kasih mereka fakta. Fakta misalnya yang harus dijawab sama dia dengan iya gitu loh. Dan dia harus menyetujui fakta yang kita kasih tahu nantinya. Nah, kayak kita bilang nih sekarang banyak loh perusahaan MLM yang dia perusahaan-perusahaan yang bukan MLM dulunya sekarang larinya ke MLM juga. Karena apa? Karena MLM ini ternyata teknik pemasaran yang sangat bagus. Ini memotong banyak jalur distribusi. Ini akan memotong banyak biaya ternyata, dan ternyata teknik pemasaran seperti ini tuh bisa bantu banyak orang banget gitu loh. Nah, jadi nggak ada yang salah sebenarnya dengan bisnis MLM. Kita kasih tahu, lihat aja perusahaan farmasi kayak Onimax tuh, kita kasih dia fakta nih. Akhirnya mereka garap bisnis MLM loh lewat akuisisi Indocare loh, kasih tahu mereka artikel-artikelnya, ada fakta-faktanya nih. Yang dia lihat, oh iya ya, ternyata banyak ya perusahaan-perusahaan sekarang yang mereka juga beralih ke sana. Jadi jangan ngomong fakta-fakta juga ya teman-teman, atau ngarang-ngarang, itu jangan banget. Ya, kita harus kasih tahu mereka fakta juga. Nih, sama juga kita bisa kasih tahu juga, tuh lihat tuh,
ternyata bisnis multi-level marketing yang tadinya kita pikir jelek, nipu atau apa, ternyata ini bantu banget loh untuk perekonomian Indonesia loh. Sampai para menteri pun ngakuin bahwa MLM itu bisa dongkrak ekonomi di tengah pandemi. Lihat nggak ada berapa banyak orang yang hidupnya akhirnya terselamatkan di sini. Kasih mereka fakta lagi, kasih mereka artikel lagi, kayak gitu ya teman-teman ya. Feel, paham, bener ya. Terus, apalagi nih biasanya objection-nya. Oh ini, nah objection berikutnya yang rata-rata aku temuin. Produknya mahal. Feel, paham lagi, produknya mahal. Oh iya, emang sama bener deh produknya mahal. Aku sampai mikir, gila ini join di sini 3,4 bisa beli beras nih, berapa karung nih. Samain aja pokoknya. Mereka bilang mahal, jangan bilang, enggak nggak mahal, kamu aja nggak punya duit atau apa, diledek-ledekin gitu ya, jangan ya. Justru kita bilang, iya aku sama kamu. Mikirnya ini mahal juga, mikirnya bisa beli sekali, belum tentu bisa beli buat kedua kalinya. Tapi kok aku mikir-mikir gini ya, kayak papa aku kemarin disuruh dokter tuh pasang ring loh papa aku disuruh pasang ring tuh hampir 5 ring. Terus karena ini di Bangka, aku harus bawa papa aku ke Jakarta, musim pandemi lagi. Papa aku dalam kondisi stroke lagi, berarti aku ntar harus sewa pesawat atau apa. Aku kasih mereka, kebayang nggak, aku harus keluarin duit berapa banyak gitu loh. Aku mikir untuk pasang ring segala macam. Tapi ya, papa aku pakai ini, setelah dicek ternyata penyumbatannya nggak ada lagi gitu papa aku. Akhirnya ternyata aku pikir, oh aku malah hemat banget. Jadi kayak gitu teman-teman. Setelah kita ngerasain sama mereka, kita kasih tahu perasaan kita seperti apa, terus kita kasih tahu nih, ternyata seperti ini, ternyata ini lebih murah. Coba teman-teman bandingkan deh. SOP itu bilangin ya, Subarasi ya. Subarasi itu sasetnya sekitar 60-an ribuan lah kita bilang. Itu sebenarnya sama aja kayak teman-teman beli kopi 1 gelas di mall atau apa. Malah ini buat sehat loh teman-teman loh. Ini sebenarnya kayak kita ngerawat badan kita supaya kita bisa menghindari bom waktu nantinya. Kita kasih tahu. Terus kasih tahu lagi. Di sini juga ternyata kita bisa invest di AFC, belinya pakai cicilan kok, pakai cicilan dan bayarnya pakai bonus. Jadi itu nggak kerasa mahalnya sebenarnya. Jadi kita kasih tahu solusinya. Nah, atau kalau misalnya itu udah orang deket kita, bisa juga kita bilang sama mereka sambil bercanda, mahal apaan sih, kamu biasanya juga belanja barang yang juta-jutaan, nggak apa-apa, ini buat sehat sendiri, atau apa, ini kalau buat teman-teman ya, kita bisa bilang, ini mah duit sendiri mah, buat kamu mah duit kecil. Orang-orang kan biasanya kalau digituin tuh, terutama orang-orang yang biasanya gengsi atau apa ya, orang kaya atau apa ya, mereka merasa malu kalau diginiin kadang-kadang, tapi ya harus lihat-lihat orang juga ya. Gitu. Terus apalagi ini yang ketiga, objection berikutnya nih, MLM itu harga murah dimahalin. Sering nggak teman-teman dapetin yang seperti ini? Banyak ya yang bilang MLM itu produk-produknya tuh murah sebenarnya, cuman dimahalin supaya bisa bayar bonus yang gede. Itu tuh kan karena mereka bayar bonusnya gede tuh dari apa, barang murah dijual mahal. Kalau yang seperti ini, jangan didebat. Banyaknya tuh, aku lihat orang ya, dia debatin. Siapa bilang seperti itu? AFC itu nggak gitu. Tahu nggak? AFC itu mahal loh. AFC itu sebenarnya di harga jualnya begini-begini. Langsung didebat. Jangan didebat, teman-teman. Sekali lagi, samain dulu. Bener, bilang. Dulu itu aku juga mikirnya sama. MLM itu harga murah dimahalin. Aku mikirnya, kok harga barang yang harusnya cuma 100-an ribu, kok bisa dijual jutaan? Kasih mereka contoh, terus kamu kasih tahu lagi. Tapi tahu nggak sih sebenarnya selama ini tuh ternyata yang kayak gitu tuh biasanya mereka maklon. Banyak perusahaan-perusahaan yang mereka tuh cuman cetak produk di Indonesia segala macam, beli dari satu pabrik segala macam, terus mereka comot labelin sendiri, untungnya berlipat-lipat. Nah tapi kan kalau AFC ini beda loh. AFC ini dia pabrik farmasi. Kalau dia pabrik farmasi, dia tuh bukan perusahaan yang nyomot-nyomot produk terus kasih label, enggak. Kalau mereka pabrik farmasi, mereka tuh bikin produk benar-benar ada risetnya, dan risetnya tuh enggak cuman jangka waktu sebentar. Mereka bikin produk tuh benar-benar lihat pasarnya juga seperti apa yang dibutuhkan orang Indonesia, itu benar-benar lewat penelitian dan survei, enggak asal-asal bilang. Terus kasih tahu lagi, AFC ini udah 53 tahun loh di Jepang. Ini perusahaan yang udah gede banget, long term di sana, udah terdaftar di Tokyo Stock Exchange dan juga
ini tuh harga sahamnya itu meningkat dengan pesat di sini dan segala macam, sambil teman-teman bisa juga bukain websitenya AFK, kasih mereka tahu bahwa AFK itu benar-benar perusahaan farmasi, kasih tahu mereka bahwa AFK itu salah satu anak perusahaan dari AMS juga, kasih tahu bahwa ribuan produk ada di AFK ini, kasih tahu apa aja sih holding company yang ada di sini gitu. Kalau mereka lihat ini, mereka akhirnya tahu, oh iya ya, ternyata ini bukan produk sekedar produk, Jepang lagi yang keluarin gitu. Terus kasih lihat lagi ini perbandingan. Kalau mereka masih bilang mahal nih, ini ya, aku pernah dikasih foto nih waktu itu SOP itu sebenarnya harganya 10.000 yen loh di Jepang, 10.000 yen itu sekitar 1,4 juta bilang. Nah sampai di Indonesia dijual cuma 1.650. Teman-teman kebayang nggak? Itu ongkos kirim aja berapa, bea cukai aja berapa, perizinan berapa? Tapi ini selisih cuma dikit loh teman-teman. Nah karena apa teman-teman? Karena sebenarnya produk AFK yang dijual di Indonesia itu sebenarnya masih dalam disubsidi sama AFK Jepang. Karena AFK Jepang itu nggak ngambil keuntungan dari harga jual produk sebenarnya. Mereka ngambilnya itu justru dari saham mereka yang naik pesat ketika AFK masuk ke Indonesia gitu loh. Jadi teman-teman lihat ya, AFK itu benar-benar bukan produk yang dijual mahal dari produk murah, enggak. Tapi sebenarnya dia memang produk mahal yang dikasih subsidi sehingga teman-teman bisa nyobain produk mahal dengan harga murah, malah kebalik sebenarnya. Gitu. Ini ya kalau handling objection-nya, kalau pertanyaannya seperti ini. Terus berikutnya, ini sering nggak teman-teman dapat seperti ini? Saya sibuk, nggak ada waktu. Banyak nggak teman-teman? Banyak ya. Kalau saya sibuk, nggak ada waktu, sama feel, found. Samain dulu, boleh juga bilang puji dia, oh syukur banget ya masih banyak bisnisnya, masih banyak kesibukan, orang lain sekarang lagi pada susah, ibu masih sibuk banget, lancar bisnisnya, aduh puji Tuhan banget deh. Tapi aku sih sedih loh, sekarang sih banyak orang kehilangan pekerjaan loh. Kalau aku lihat mereka itu sejak pandemi ini banyak yang gajinya tiba-tiba dipotong, banyak yang tiba-tiba di PHK dan segala macam. Dan mereka sering cerita sih, mereka nyesel banget, kenapa ya waktu dulu mereka masih jaya-jayanya, ketika bisnis mereka masih lancar, ketika pekerjaan mereka masih lancar, kenapa mereka nggak bangun bisnis tambahan atau cari income tambahan. Nah, sebenarnya sih ya Bu ya, pada saat Ibu di AFK itu sebenarnya waktu di AFK itu justru nggak makan waktu loh Bu. Justru di sini itu sebenarnya kita bisa kerjain tanpa gangguin bisnis utama. Karena AFK ini bisa dikerjain di mana aja, kapan aja, sambil ngapain aja. Orang kerjaan kita tuh cuma cerita-cerita dan sharing kok, Bu. Ibu kebayang nggak? Paling kita ngobrol-ngobrol di pasar, ketemu orang bisa ngobrol sebentar. Di sekolah pas jemput anak bisa ngobrol sebentar. Di WA pun kadang-kadang kita ngobrol sama temen, bisa lama banget kan sambil kerja juga, Bu. Sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi apa ya? Bukan pikiran mereka gitu loh, dari cerita orang. Kita nggak ke cerita mereka ya. Kalau cerita mereka kan ngerasa diguruin. Tapi kita buka cerita orang. Ya teman-teman aku itu kemarin mereka hebat banget. Mereka tuh sebenarnya levelnya manajer. Tiba-tiba jadi pengurangan pegawai segala macam. Mereka kena semua PHK segala macam. Tiba-tiba duit pesangon mereka juga nggak ada seberapa. Nggak cukup buat bertahan lama. Mau buka bisnis baru juga ngerintisnya juga butuh waktu. Makanya mereka sih bilang sama aku, coba ya dulu pada saat mereka lagi enak-enaknya, kenapa mereka nggak bangun bisnis dulu? Nah dari situ kan dia sebenarnya kepikir juga, oh iya ya sebenarnya aku pas lagi lancar-lancar gini banyak kesibukan, harusnya aku harus siap-siap dulu ya, jangan sampai kejadian seperti itu. Padahal kita nggak mengarahkan mereka, kita cerita punya orang, tapi mereka ngerasain gitu loh. Itu yang aku bilang failnya ke sana, terus kita kasih tahu paham bahwa di AFK itu nggak ada waktu kerja 9 to 5, juga nggak ada, oh kamu harus di sini baru bisa kerja. Enggak, sebenarnya di AFK itu bahkan ya, di WC aja kita bisa kerja di AFK, benar nggak teman-teman? Ya kan? Di WC aja kadang-kadang kita masih balas WA atau segala macam. Itu aku bilang, AFK itu sebenarnya enak banget. Aku selalu bilang sama tim-tim aku ya, aku bilang sama mereka, gini deh, di AFK itu kebayang nggak, kalian tuh kerjaannya tuh benar-benar cuma ngobrol. Nggak mungkin dong seharian waktu kalian itu nggak ada ngobrol sama orang sama sekali. Aku bilang, aku anggap deh satu orang kasih setengah jam deh. Seandainya aku minta kalian ketemu sama 5 orang aja sehari ini, itu sebenarnya cuma butuh waktu 2,5 jam doang kok.
2,5 jam itu aku yakin itu ada waktu orang nonton TV lah, entah waktu orang apalah. Jadi sebenarnya kalau kalau dibilang nggak punya waktu, sebenarnya semua orang ada. Cuman gimana kita sadarin mereka sebenarnya mereka punya waktu gitu. Justru kita bilang sama mereka, kebayang nggak sih gitu loh, kalau sekarang kamu nggak punya waktu karena kerjaan kamu menyedot semua waktu kamu, hidup kamu ntar tiba-tiba habis buat kerja aja dong. Ntar habis ini tiba-tiba udah tua aja, ternyata kamu udah melewatkan banyak hal di hidup kamu. Kamu pengen nggak sih bisa bebas pergi jalan-jalan, nggak kayak di penjara di toko. Soalnya aku sering nih, teman-teman aku yang di Bangka kan banyak tuh punya toko tuh. Punya toko, aku bilang sama mereka, aku sadarin mereka, tapi aku nggak langsung ngomong merekanya ya. Aku bilang sama mereka, aku tuh dulu ngerasa waktu buka toko ya, aku tuh ngerasa kayak bikin penjara sendiri gitu loh. Karena apa? Gini loh, kalau punya toko, aku harus bangun, tungguin. Memang sih ada pegawai, cuman kok kayaknya nggak percaya, takut barang hilang, takut apa. Akhirnya kalau mau jalan-jalan mikir, kalau mau apa-apa kan mikir. Akhirnya aku ngerasa bangun tidur, buka toko, sampai tutup toko, abis itu tidur, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku bilang, mau keluar kemana-mana mikirnya selalu, aduh ntar tokonya ntar hilang lah barangnya, inilah kok akhirnya aku kayak di penjara ya, aku bilang sama mereka. Dan mereka akhirnya kepikiran juga kan, oh iya ya bener ya. Nah ini untuk yang saya sibuk gak ada waktu ya. Terus nih kasih lihat juga mereka fakta-faktanya. Tahu nggak di tim aku tuh ternyata banyak orang sibuk loh. Ada fotografer, ada desainer, ada selebgram, ada dokter, ada pilot. Mereka tuh orang-orang sibuk semua. Kasih lihat bahwa mereka tuh member-membernya kita. Supaya prospek kita lihat, oh iya ya, mereka nih sibuknya gila-gilaan malah. Tapi kalau mereka mau jalanin bisnis ini, kalau mereka yang sibuk aja bisa, masa kita nggak bisa juga di berumah tangga atau yang masih belum sesibuk mereka lah gitu. Terus yang kelima, saya nggak punya temen. Kalau saya nggak punya temen, sekali lagi kita bilang lagi, oh nggak punya teman, iya aku juga nih sejak married tuh, aduh teman aku udah banyak yang nggak ada deh. Kalau dulu kuliah masih banyak teman nongkrong, teman apa, tapi sejak married nih teman-teman nih cuma emak-emak sekolah. Sama, aku juga mikir di WA aku juga orang-orangnya itu-itu aja yang diajak ngobrol. Aku juga bingung waktu awal tuh mau nawarin siapa, tapi aku mikir lagi, justru karena aku nggak punya temen nih aku harus masuk di sini, karena di sini tuh justru aku akhirnya bisa kenal orang banyak. Dari sini tuh misalnya dari temen aku yang punya banyak temen, tiba-tiba aku jadi punya banyak temen, bener nggak? Terus aku kasih tahu mereka, di sini ini aku bilang ya, kayak aku ibu rumah tangga nih di Pangkal Pinang, di kota kecil. Aku tuh teman-temannya bener-bener teman-teman mami-mami dari anak-anak aku, mami-mami teman-teman sekolah anak-anak aku lah teman-temannya ya. Jadi aku dulu juga mikir, aku nawarin ke siapa ya? Memang aku punya bisnis online, memang aku punya market di luar Pangkal Pinang segala macam ya. Tapi aku tuh mikir, kalau misalnya aku nawarinnya cuma terbatas ke situ, kan mereka juga punya teman lagi. Kan nggak semua orang sama seperti aku yang temennya sedikit atau temennya cuma itu, enggak. Akhirnya aku lihat malah di sini ya, aku bisa ketemu sama banyak orang, kayak aku bisa ketemu sama wali kota, aku ketemu sama banyak kepala dinas di sini, tiba-tiba teman aku banyak orang DPR di sini, orang-orang banyak nih, entah karyawan dari mana sampai ya di bisnis ini justru aku bisa punya teman sampai di Papua, di Kalimantan, di Palangkaraya, di Solo, di Surabaya. Tiba-tiba aku punya teman banyak banget. Dan tiba-tiba aku punya teman yang kayak keluarga semuanya udah kayak kenal yang enak banget. Kebayang nggak teman-teman? Jadi dari yang nggak punya teman, di sini tiba-tiba punya teman di mana-mana dari seluruh kota, bahkan di luar negeri pun aku punya teman. Jadi mau kemana-mana tuh udah ada temennya aja deh di situ. Enak kan teman-teman? Nah itu kalau yang jawab saya nggak punya teman, teman-teman tinggal bukain. Justru karena nggak punya teman, kamu harus masuk di sini karena dari sini kamu bisa kenal banyak orang. Oh, ya. Terus berikutnya, yang sering lagi, AFK udah banyak yang join. Enggak ikut AFK semua orang aja udah join AFK, mau nawarin siapa lagi? Bener nggak? Sering banget kan yang jawab seperti ini teman-teman. Nah kalau yang jawab seperti ini tuh aku biasanya tuh bukain pikirannya seperti ini. Aku bilang sama dia, orang sakit itu kayaknya tambah banyak loh semakin hari loh. Rumah sakit juga nggak pernah sepi, nggak pernah kosong. Terus aku bilang sama mereka, setahu aku sih di AFK itu sekarang itu baru ada 900.000 member.
Sementara Indonesia itu ada 270-an juta jiwa. Ya. Terus kalau mereka pada bilang udah banyak yang join ya, kayak aku di Bangka aja tuh ya. Tadinya kan aku nggak pernah tawarin di Bangka justru. Aku tuh tawarin tuh selalu online, aku tawarin tuh justru orang Jakarta, orang luar segala macam yang apa orang-orang yang beli online sama aku makanan segala macam itu yang aku tawarin. Malah Bangka itu nggak pernah aku sentuh dulunya. Tapi sekarang ketika aku dapat beberapa orang Bangka dan mereka punya jaringan besar, aku mulai sama mereka nih garap kota-kota di Bangka. Ternyata mereka nggak tahu semua AFC. Ternyata orang-orang di kota-kota di Bangka yang kecil-kecil itu gak ada yang tahu AFC, bener-bener gak ada yang tahu AFC. Dan ketika aku kasih tahu tentang AFC itu ya, mereka tuh sampai, hah, ada produk seperti ini gitu loh, ada produk yang sedahsyat ini dan segala macam. Dan aku baru tahu ternyata banyak orang yang nggak tahu tuh banyak banget teman-teman. Jadi jangan takut teman-teman. Kadang-kadang tuh karena yang kita lihat itu cuman di online aja di Facebook, di IG karena orang ceritain tentang AFC banyak gitu ya. Jadi kita berasa, oh kayaknya AFC itu udah booming banget dan udah banyak orang yang tahu banget. Coba teman-teman lihat sekitar kita deh. Aku yakin di antara teman-teman kita itu masih banyak banget yang nggak tahu tentang AFC. Nah, tugas kita sekarang untuk sebarin itu, untuk kasih tahu itu gitu loh teman-teman. Percaya sama aku banyak banget. Jadi kalau bilang AFC masih banyak yang join, percaya sama saya itu masih banyak yang belum tahu. Asal teman-teman mau cerita terus aja. Oke. Nah, terus yang ketujuh, saya nggak bisa ngomong. Ini sih yang paling sering kalau aku di Bangka ya, saya nggak bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong, bercandain dulu. Kalau misalnya teman dekat ya bilang, oh ini ngomong. Kamu selama ini cerita-cerita sama aku ngapain kalau bukan ngomong dong, ya kan? Nah, kalau itu bukan teman dekat, jangan diginiin, ntar dia marah. Kalau yang nggak kalau bukan teman dekat, kita ngomongnya gini, aduh kamu tahu nggak sih aku tuh introvert sama kayak kamu. Aku mana berani sih lihat mata orang. Dari dulu juga kalau misalnya aku ketemu orang, aku tuh nggak pernah berani lihat orang, ngomong sama mereka tuh mana berani lihat mata, nulis ceritanya pakai nulis segala macam jadi samain sama mereka. Aku tuh nggak bisa ngomong kayak kamu lihat dong. Kamu kenal dong dulu aku seperti apa, kamu kan tahu teman-temannya aku seperti apa, mereka kan kenal aku seperti apa. Tapi bilang sama mereka, di sini tuh ternyata nggak diminta jadi tukang ngomong juga gitu loh, karena di sini tuh kita kerjanya kerja tim. Coba kebayang nggak kalau kita punya bisnis sendiri nih, nggak bisa ngomong, sementara kita harus nawarin orang, kita tuh ngandalin diri kita sendiri. Tapi kalau di sini bilang, karena kita punya tim, kalau kita nggak bisa ngomong nih, kita tinggal undang teman-teman kita yang deket-deket kita, ajak sama-sama minta tolong apply, minta tolong tim kita buat ngomong. Nah, setelah kita dengerin mereka ngomong lama-lama nih, tiap hari ikut nih, tiap hari teman kita yang ngomong, lama-lama nggak mungkin kita nggak bisa ngomong juga teman-teman. Kita nggak bisa ngomong itu karena nggak terbiasa buat ngomong aja. Tapi coba kalau kita udah kumpul sama orang-orang yang hobi ngomong, kita dengerin mereka setiap hari ngomongnya itu terus masa kita juga nggak bisa ngomong, pasti bisa teman-teman. Karena semua orang itu mulainya juga dari nggak bisa. Semua orang bisa itu pasti mulainya dari orang nggak bisa. Tapi orang nggak bisa yang mau belajar. Dan aku lihat kamu bisa, aku lihat kamu punya potensi bagus, aku lihat kamu mirip kok sama aku, samain aja. Jadi kamu lihat kalau aku yang akhirnya yang selalu bisa, oh kamu pasti lebih hebat lagi dari aku, gitu. Angkat dia, kasih tahu dia kelebihannya apa yang nggak dia sadari. Ya, karena kadang-kadang orang-orang itu nggak bisa lihat kelebihan dia sendiri, teman-teman. Orang-orang itu sibuk orang-orang itu kebanyakan ya fokus pada kekurangan mereka daripada kelebihan mereka. Jadi kitalah yang harus buka kelebihan mereka. Oh kamu tuh punya banyak teman loh, keluarga kamu keluarga besar loh, kamu punya teman di sini, kalau kamu bisa ngomong aku bisa temenin loh. Kasih mereka keyakinan bahwa di sini tuh mereka nggak bakal ditinggalin sendirian. Di sini tuh kita kerjanya benar-benar bareng-bareng. Oh ya. Next. MLM itu cuma nguntungin yang atas-atas aja. Banyak juga ya jawaban seperti ini ya. Kasih tahu, iya bener. Aku juga dulu sering begitu tuh, masuk MLM, beli barangnya, mereka dapat bonus, aku nggak diapa-apain. Nggak ada yang nemuin, nggak ada yang apa, segala macam. Nah, tapi, kok di sini tuh beda ya bilangnya. Kalau di sini tau nggak, Busido pertama kita aja itu udah bukan orang pertama loh, dia udah member ke berapa puluh ribu gitu loh.
baru dia naik jadi Busido. Terus kasih tahu bahwa di AFC itu fair. Karena apa? Kalau di AFC itu yang dapat bonus ya yang kerja. Kalau yang nggak kerja ya nggak mungkin dapat bonus gitu loh. AFC itu benar-benar kayak kita beli franchise. Kita beli franchise, kalau franchise-nya didiemin, franchise-nya nggak dibuka, nggak dikerjain, ya nggak dapat duit. Tapi kalau franchise-nya kita buka, kita tawarin orang mau, baru kita dapat duit, fair dong, kita bilang ya. Fair banget lah kalau di AFC, nggak nguntungin kok di atas. Karena gini, aku kasih tahu, aku punya nih member, dia join, tapi dia nggak jalan, terus bawahnya jalan nih. Bawahnya jalan, ternyata penghasilan bawahnya lebih gede dari penghasilan dia. Karena dia nggak jalan sama sekali. Dia cuma dapat dari pairing-pairing, tapi ketika pairingnya habis, dia nggak dapat apa-apa lagi. Malah bawahnya udah rankingnya lebih tinggi dari dia, penghasilannya lebih besar dari dia. Kasih buktinya, bukain beberapa yang contoh buat dia lihat bahwa oh iya ya ternyata di AFC itu fair. Tuh, harus kasih dia bukti. Oke. Nah, terus aku agak cepet ya biar kita bisa ntar tanya jawab juga. Berikutnya, MLM biasanya nggak bertahan lama. Kalau ini ketakutan aku, ini sama. Inilah objection-nya aku dulu pada saat mau masuk. Aku selalu berpikir aku males jalanin kayak networking gini karena gini loh. Aku udah ngerasain berapa kali aku di MLM, kayaknya cuma 2-3 tahun udah susah-susah bangun jaringan, akhirnya menghilang, entah marketing plan-nya diubah tiba-tiba, pokoknya mundur teratur dan seperti itulah. Nah, aku biasanya, waktu itu aku dijawab sama Pak Kobudi, akhirnya aku pertanyaan ini ya, tapi akhirnya aku udah dapat jawabannya. Aku kasih tahu mereka, semua bisnis pun sebenarnya banyak yang nggak bertahan lama, berdasarkan statistik nih ya. 10 bisnis yang dibangun pada tahun ini, setelah 5 tahun biasanya tinggal setengahnya. Nanti setelah 10 tahun yang bertahan tuh cuma 1. Jadi ini tuh bukan berlaku cuma di MLM sebenarnya. Di semua bisnis apapun selalu ada yang seperti ini. Dan yang bertahan itu pasti yang terbaik. Nah, kita kasih lihat mereka di MLM yang masih bertahan sampai saat ini pun banyak loh. Kita kasih mereka lihat lah. Kita sebut beberapa merek segala macam. Mereka kan bisa search di Google, bener nggak? Nah, masalahnya tuh kita kasih tahu banyak MLM yang tumbang atau MLM yang nggak bertahan lama karena mereka fokusnya itu mungkin money game atau itu MLM yang memang fokusnya cuma untuk keuntungan, produk murah yang dijual mahal tadi segala macam. Tapi kan kalau AFC ini beda. AFC ini perusahaan yang supportnya itu adalah perusahaan farmasi di Jepang, usianya udah 53 tahun bilang, dan terus AFC ini udah bangun kantor-kantor di 5 kota besar loh di Indonesia, dan itu semua dibeli loh. Kalau ini cuma sekedar untuk 1-3 tahun, ngapain mereka beli gedung, ngapain mereka beli tempat, mendingan mereka sewa, bener nggak? Terus kasih lihat lagi, AFC itu sendiri tuh udah bikin laboratorium khusus buat Indonesia yang harganya MM-an gitu loh. Jadi AFC benar-benar serius untuk garap market Indonesia. Belum lagi sekarang kita udah mulai buka untuk market di Malaysia, di USA dan segala macam. Itu keseriusan kita, dan kasih lihat mereka lagi bahwa produk-produknya kita itu selalu di-upgrade sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan. Jadi produk kita yang namanya produk Jepang itu nggak pernah stuck seperti itu aja, karena Jepang itu selalu membuat produk yang selalu lebih baik lagi. Kayak gini, lihat aja, SOP itu di bulan Agustus 2020 itu sedang mencapai angka penjualan tertinggi. Kalau di bisnis konvensional, biasanya mana ada sih perusahaan yang mau gantiin produk yang lagi booming-boomingnya ke produk baru, nggak ada. Tapi lihat, AFC malah gantiin SOP 100, di-upgrade jadi Subarasi pada saat penjualan SOP 100 lagi meledak-meledaknya. Itu bukti bahwa AFC itu selalu ikutin perubahan, sehingga orang-orang yang mau ngejar AFC atau mau menjiplak AFC itu pasti kesulitan. Nggak mungkin bisa ngejar kita gitu loh. Karena kita punya paten, karena kita punya apa, jadi kasih tahu kelebihan kita apa. Kenapa kita bisa long term. Ya, teman-teman ya. Oke, next. Ini masalah paling sering juga nih. Nggak punya modal, file-nya tahu nggak gimana? File-nya itu kasih tahu, oh iya, sama, bener sih, aku juga ada nih member yang dia nggak punya modal buat join di sini, dia buat makan aja susah gitu loh, penghasilan dia aja nggak cukup sama sekali,
Tapi aku kasih tahu dia, kalau seandainya dia nggak join di sini, dia tetap melakukan hal yang sama, bukankah selamanya dia akan seperti itu juga gitu loh. Selamanya dia nggak akan pernah berani mulai bisnis, selamanya juga dia nggak akan pernah punya duit, bener nggak? Justru karena dia nggak punya duit sekarang, justru karena itu kamu harus berubah. Dan mumpung bisnis ini nggak butuh modal yang besar, tapi kamu benar-benar bisa merubah nasib di sini, kenapa enggak? Dan terbukti loh sekarang dia yang tadinya itu join di sini aja tuh mesti jual cincin kawinnya atau apa segala macam, sekarang dia bisa dapat loh duit sekitar 50 juta per bulan atau apa. Kasih lagi contoh, kasih lagi satpam-satpam yang join di sini bisa punya penghasilan besar, kasih tukang sayur yang bisa dapat income di sini, kasih sopir taksi yang bisa dapat income di sini. Bukain mata mereka bahwa ini bukan bisnis buat orang kaya, dan di sini kita nggak jual produk sebenarnya. Yang kita jual itu bisnis, dan yang namanya bisnis itu nggak ada yang dimulai dari 3,4 juta. Teman-teman cari di bisnis apa yang bisa dimulai dari 3,4 juta sekarang. Nggak ada, teman-teman. Bisnis itu nggak cukup 3,4 juta, tapi di sini tuh 3,4 juta tuh teman-teman udah punya bisnis, dan bisnisnya bukan dengan perusahaan abal-abal, dengan perusahaan farmasi besar dari Jepang. Yang harusnya kalau teman-teman jalur normal nih, mau jadi mitra mereka, itu pasti harganya MM-an, 20M ke atas. Nah, dari 20M ke atas, teman-teman sekarang ditawarin jadi mitranya, hanya mulai dari 3,4. Itu murah banget loh, teman-teman. Bener ya? Nah, kalau teman-teman sekarang nggak punya modal itu bukan masalah sebenarnya. Nggak mau, itu yang masalah sebenarnya. Kalau nggak punya modal, tapi mau, selalu ada cara, selalu ada jalan. Gitu. Nah, baru kasih mereka solusi. Tapi kasih mereka solusi pun bukan kita yang harus jelasin, kamu jual motor nih, kamu jual ini, jangan pernah seperti itu teman-teman. Biarkan mereka berpikir sendiri gimana caranya mereka join. Yang penting kita bukakan pikiran mereka bahwa nggak punya modal itu bukan masalah di sini. Karena di sini itu bukan modal yang diperlukan, mau apa enggak di sini. Kalau mau pasti ada jalannya. Gitu. Oke, karena di sini pun, di AFC pun kalau nggak punya modal tuh sebenarnya kalau kita punya kartu kredit, kita bisa join tanpa modal. Karena di AFC sendiri kita bisa beli voucher kan lewat Tokopedia, atau kita bisa pakai BRI Ceria, Kredivo, dan segala macam, selalu ada jalannya. Dan aku bahkan punya member yang dia joinnya itu pinjem barang dulu, pinjem barang, dia jualin sasetan, dan dia jadi membernya gratis, itu selalu ada jalannya deh. Dan orang bisa mikirin jalannya gimana, asal dia mau dulu aja. Oke. Terus, MLM image-nya negatif, takut dijauhin temen. Banyak nggak sih teman-teman ngerasain orang-orang yang nggak mau join sama kita karena dia takut dijauhin sama teman-temannya. Dia takut nanti udah masuk MLM, gak ada lagi yang mau temenan sama dia. Aku punya member yang seperti itu. Dia takut nih, dia bilang, aduh ntar kalau MLM nih, ntar teman-teman aku pasti pada nggak mau angkat telepon aku lagi, pada nggak mau temenan sama aku lagi, segala macam, udah negatif thinking seperti itu semuanya. Terus aku bilang, kadang-kadang kita tuh terlalu overthinking, aku bilang, karena gini loh, image-nya MLM memang negatif, tapi image-nya kita kan nggak negatif, teman-teman. Bener nggak? Jadi tergantung cara kita. Gimana kita bawanya, gimana kita bikinnya, itu kan tergantung kita. MLM adalah MLM, dan kita nggak jual MLM-nya. Yang kita jual itu kita. Jadi image kitanya yang mau kita bentuk seperti apa. Jadi aku bilang sama mereka, kalau kita nggak rese, kalau kita nggak maksa orang, kalau kita jalaninnya itu benar-benar dengan apa ya, dengan menyenangkan gitu loh, dan kasih lihat orang, aku di AFC hidup aku menyenangkan, happy loh. Aku nongkrong-nongkrong, aku dapat teman banyak, bisa minum kopi di sini, ngobrol, ketawa-ketawa. Siang-siang yang orang kerja, aku malah bisa ngobrol-ngobrol, bisa nongkrong di kafe, bisa ngapain segala macam. Itu loh, kalau image yang kita bangun itu image yang menyenangkan, image yang lihat loh, aku nggak pernah ngerusuhin orang loh, aku nggak pernah paksa-paksa orang untuk masuk loh, dan orang-orang malah pengen sendiri masuk ketika melihat ternyata join di AFC itu semenyenangkan itu, punya teman banyak, hari ini bisa di Bali, sebentar lagi bisa di Solo, sebentar lagi bisa di Surabaya, teman-temannya seluruh Indonesia. Image itu kita yang bangun. Karena aku nggak peduli dengan image MLM seperti apa, aku juga nggak peduli orang mau skeptis seperti apa dengan MLM, karena yang mereka harus lihat itu aku, bukan MLM-nya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman penting itu adalah seberapa teman-teman dipercaya orang sebenarnya. Gimana orang melihat teman-teman aja. Oke.
Apalagi teman-teman juga bisa jual founder-founder kita sih. Kita kasih lihat dong founder kita tuh Pak Ernest, seorang pengusaha sukses di Amerika, Pak Michael Tampi, yang dia itu kan board of director-nya MRA Group, yang pegang brand kayak Hard Rock Cafe, Ferrari, Häagen-Dazs. Orang-orang kayak mereka mana mungkin sih mau join bisnis abal-abal, mana mungkin sih mau mempertaruhkan nama baik mereka di suatu perusahaan yang nggak akan tahan lama atau yang bakal ngikut, yang nggak mau lah. Orang mereka udah orang-orang gede kok, ini kan bisa kita jual juga teman-teman. Gitu. Kasih lihat ya. Terus kasih lihat juga, AFC itu ternyata kita punya AFC Care loh. Kita udah bangun banyak panti asuhan, rumah sakit atau apa segala macam. Lihat ya, nggak senegatif itu kok. Ternyata justru AFC itu udah jadi wadah transformasi yang luar biasa buat Indonesia. Tuh. Oke, kita percepat. Terus berikutnya 12. Saya nggak pernah berhasil, nggak jodoh di MLM. Nah, kalau yang dia bilang seperti ini, nggak jodoh di MLM, kita ceritain lagi. Wah, aku juga sama. Aku memang pernah jodoh di MLM. Selama ini jalanin juga nggak jalan-jalan. Cuman aku mikirnya gini, kalau join di MLM itu modalnya kecil gitu loh. Modalnya kecil, nggak banyak juga. Terus kalaupun sampai nggak dapet duit pun, aku bilang sama mereka, tuh aku udah dapet barangnya. Itu sama aja kayak aku beli barang. Coba kebayang nggak kalau aku harus buka bisnis yang modalnya besar, yang modalnya ratusan juta atau 1 M atau apa, sekali itu nggak berhasil, aku ruginya berapa banyak. Sementara kalau di sini, apa yang aku rugikan? Nggak ada risikonya. Orang produknya kita pakai kok, kita sehat kok. Jalan nggak jalan itu udah urusan belakang. Kalau aku sih mikirnya cuman nothing tulus juga, ya kan? Nothing tulus. Memang produknya aku mau pakai, berhasil nggak berhasil itu urusan belakang, karena nggak semua bisnis juga, nggak ada satu bisnis pun yang bisa jamin pasti berhasil, benar nggak? Ya dong. Tapi kalau bisnisnya di MLM, bisnisnya di AFC, setidaknya kita nggak akan rugi, nggak akan kehilangan apa-apa. Gitu. Oke, next. Terus berikutnya, oh saya lagi fokus di kerjaan lain. Kalau dia bilang begini, oh nggak apa-apa. Kalau lagi fokus di kerjaan lain, ini buat Bapak pakai aja dulu atau Ibu pakai aja dulu. Yang penting kan gini, di AFC itu nggak ada batas waktu, karena di AFC itu jadi membernya seumur hidup. Bilang, ibaratnya gini, Bapak tag tempat deh, ibaratnya Bapak lagi ambil posisi, ambil franchise-nya. Nanti suatu saat Bapak lagi segang atau apa, Bapak mau kerjain, itu tinggal kerjain, kakinya udah jalan, segala macam. Jadi sebenarnya di sini tuh nggak ada tuntutan, oh Bapak harus prospek, Bapak harus punya target, harus closing ini, closing itu. Di AFC itu benar-benar nggak ada targetnya, Pak. Nggak ada kewajiban beli, nggak ada apapun, Pak. Jadi Bapak tuh benar-benar sekali beli langsung jadi member, dan membernya seumur hidup. Gitu. Nah, kalau Bapak udah punya hak usaha seperti ini, Pak, suatu saat misalnya nih, Bapak mau kasih anak Bapak kayak jalanin, atau tiba-tiba ada teman Bapak yang butuh produk ini, kan sambilan Bapak bisa kerjain. Nggak mesti sampai Bapak harus full hard, harus benar-benar di sini kok. Gitu. Jadi jangan takut-takutin mereka, jangan sampai mereka berpikir, gila kalau aku di sini tuh aku harus disuruh prospek nih setiap hari nih, aku bakal dirusuin sama upline aku. Enggak. Jadi jelasin sama mereka, di sini tuh benar-benar kita punya kebebasan menentukan sendiri. Mau jalanin kayak, mau enggak kayak, kita nggak punya bos di sini, kita lah bosnya sendiri. Gitu. Next. Oh, ada lagi yang bilang, saudara saya udah join. Kalau saudaranya udah join, kan berarti kita harus tanya dong, kalau saudaranya udah join, kenapa dia nggak join? Apa saudaranya nggak tawarin dia? Atau dia belum yakin? Atau mungkin saudaranya nggak kasih tahu dia tentang AFC ini lebih jelas? Nah, kalau tentang begini, nah teman-teman bisa jual timnya teman-teman. Teman-teman bisa kasih tahu kelebihannya kalau ikut teman-teman apa. Oh, mungkin kalau sama saudara kamu nggak enak, kamu nggak enak kalau mau tanya-tanya. Kalau sama aku kan enak, jalan-jalan sama aku, mau suruh aku sini atau minta tolong aku sana sini, kamu nggak apa-apa. Mungkin kalau sama saudara kamu lebih nggak enak. Jadi kita jual lagi kelebihannya kita apa kalau dia join sama kita. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya, ini sih paling sering ya, UCP. Harga di luaran udah banyak yang murah. Ini pasti paling sering deh yang ditemuin teman-teman. Jawabannya selalu, di sana lebih murah, di sana jualnya lebih harganya miring banget. Kalau di kamu kan aku cuma mau coba, segala macam, jawabnya seperti itu kan. Nah, kalau yang ini teman-teman jelasin sama mereka. Gini teman-teman,
Kalau misalnya kalian belinya murah di luaran, kepikiran nggak, mereka kenapa bisa jual murah? Mereka jual murah itu kira-kira ada untungnya nggak? Kalau nggak ada untungnya, nggak mungkin mereka mau jual murah, bener nggak? Berarti ada untungnya. Nah, untungnya itu untung apa sebenarnya? Untungnya itu adalah untung yang harusnya milik kalian sebenarnya. Memang di AFC pas kamu join pertama kali, kamu harus beli dengan harga resmi asli sesuai paket. Tapi kan setelah jadi member makin lama bisa makin murah dan kamu juga minumnya bisa gratis lama-lama. Terus teman-teman kasih tahu mereka, misalnya kalian beli di marketplace deh, seandainya terjadi detox atau terjadi apa, kalian mau nanyanya ke siapa? Aftercare-nya seperti apa? Bener nggak? Nggak mungkin dong kalian chat lagi ke situ belum tentu dibalas juga. Itu kalau terjadi proses detox. Atau misalnya pada saat kalian bagus, pakainya enak nih, ngerasain enak, pakainya terus ngerasain tubuhnya sehat segala macam. Ketika kalian rekomendasiin ke orang lain, dan mereka juga belinya di marketplace, teman-teman dapat apa? Nggak dapat apa-apa juga. Teman-teman cuma dapat thank you doang. Benar nggak teman-teman? Sementara kalau teman-teman jadi member dengan harga normal, mungkin teman-teman bayar lebih mahal, 200-300 ribu lebih mahal. Tapi tahu nggak apa aja yang bakal teman-teman dapetin di sini? Pertama, teman-teman bisa dapat support sistemnya dari AFC. Di sini ada banyak dokter yang bisa teman-teman tanyain kalau misalnya jadi proses detox atau apa yang teman-teman rasakan. Kita punya medical representatifnya. Terus lagi di sini seandainya teman-teman cocok nih, teman-teman kenalin ke orang lain segala macam, itu pun teman-teman dapat bonus bilang. Iseng-iseng bisa dapat bonus, benar nggak teman-teman? Dan di sini seandainya teman-teman benar-benar jalanin, ada bonus jalan-jalan, bonus-bonus tahunan, bonus bulanan yang luar biasa gede. Kenapa enggak? Kenapa enggak coba jalanin? Bedanya cuma ratusan ribu, tapi teman-teman kehilangan banyak gitu loh. Kalau teman-teman nggak jadi member di sini, kok jadi member di sini juga nggak ada tuntutan apapun kok teman-teman, bener nggak? Dan kita jalannya sama-sama. Jadi kita kasih tahu. Dan di AFC sendiri itu sebenarnya ini adalah perusahaan MLM yang sangat ketat dengan UCP, teman-teman. Kasih lihat mereka orang-orang yang disuspend, kasih mereka lihat orang-orang yang ada cutting itu bahwa ada pasal-pasalnya yang bisa dituntut seberapa, dan AFC itu benar-benar ketat soal ini bilang sama mereka, karena itu AFC akan bertahan lama karena AFC komitmennya benar-benar jaga UCP segala macam seperti itu tuh benar-benar diberantas semua, walaupun memang kita nggak mungkin bisa berantas total ya, karena setiap hari selalu ada member baru dan selalu ada oknum-oknum baru yang mereka lihat kalau yang namanya produk booming, produk yang laku banget, selalu ada orang-orang nakal, bener nggak teman-teman? Jadi yang kayak gini tuh teman-teman bisa kasih mereka tahu bahwa kalau kamu jadi member ada support sistemnya. Di sini kamu udah bisa dapat pelatihan gratis. Pelatihan itu kalau kita mau ikut dari coach yang berapa segala macam, ya aku pernah tanya ya, itu pelatihan kayak public speaking lah, kayak konten lah, atau apalah, itu jutaan loh teman-teman. Tapi di AFC kita sering dapatnya gratis, bener nggak? NDO gini juga gratis. Ada juga kadang-kadang AFC ngundang-undang ya pembicara handal segala macam juga kita dapatnya gratis semua. Aku aja belajar dari Pak Niko, Pak Mike, Pak Ernest, segala macam. Mereka tuh orang-orang hebat yang sebenarnya aku tuh nggak mungkin bisa menyentuh mereka kalau aku nggak di AFC, benar nggak? Nggak mungkin aku bisa belajar dari seorang Pak Mike kalau aku bukan membernya AFC. Kebayang nggak kalau kamu membernya AFC, kamu tuh bisa belajar dari Pak Mike, yang dia tuh seorang di MRA Group tuh yang di level-level direkturnya. Benar nggak teman-teman? Kebayang nggak? Coba kamu beli di marketplace, bisa nggak kalian kenal orang hebat-hebat seperti itu? Nggak akan bisa, teman-teman. Gitu. Oke, nah kasih mereka juga perhitungan. Jadi mereka tahu nih kalau kamu belinya di marketplace, kamu dapatnya berapa. Kalau kamu belinya di sini, kira-kira kamu dapatnya berapa. Dihitung-hitung. Kalau teman-teman bukain hitungan sama mereka, mereka akan kebayang, oh iya ya juga ya, ternyata kalau aku benar-benar jadi member, ternyata malah jauh lebih murah dan ternyata lama-lama malah bisa dapat gratis gitu. Oke. Aku sampai di sini dulu tentang handling objection. Nah, ada pertanyaan nggak dari teman-teman sementara ini? Aku stop sharing dulu ya. Sebentar. Oke. Kecepatan nggak teman-teman? Sorry nih kayak ngomong sendiri kecepatan ntar. Halo? Angga? Yes, Ci. Aman. Di situ sih handling objection-nya Angga.
Oke, oke, Misalnya, ini udah ada beberapa yang bertanya sih. Coba saya bacain ya. Ini bonus ya teman-teman, karena biasanya kalau training kan jarang ada pertanyaan, cuman ini karena kebaikan dari Ciriana. Nih Ci, ada yang tanya Ci, dari kayaknya sih kalau dilihat dari namanya Doraemon Sport juga ya. Mau tanya Ciriana, teman-teman saya udah mulai menghakimi saya pemain MLM. Jadi apapun itu, selain bahas kerjaan, pasti selalu respon kalau saya kontak. Malah kadang-kadang nggak direspon, baik online ataupun kalau saya mau ngajak offline, ngajakin ketemuan. Kira-kira kalau dari Ciriana ada solusi nggak sih buat yang kayak begitu? Karena banyak sih Ci, menurut saya juga. Iya, pasti akan banyak orang-orang yang seperti itu ya, orang-orang yang tiba-tiba mereka menghindari kita, nggak ada sebab, tiba-tiba karena kita tahu kita MLM aja belum denger aja, mereka tuh udah ngeblok dulu segala macam. Kalau aku sih lewatin aja. Aku ngerasa maksudnya masih banyak orang lain yang butuh gitu loh. Aku tuh ngerasa gini loh, kalau aku ya, aku tuh sharing sama orang itu nggak lagi memikirkan dia siapa gitu loh. Aku nggak lagi ngotak-ngotakin, oh ini orang yang teman aku yang harus aku sharing. Enggak, aku malah lebih suka tuh sharing sama orang yang nggak begitu dekat sama aku kalau aku Angga ya. Aku lebih suka sharing sama orang-orang malah yang mereka nggak begitu kenal aku, yang mereka nggak begitu apa ya, nggak begitu kontak erat malah sama aku, enggak. Jadi aku malah di pasar, pas aku misalnya lagi beli tahu atau beli apa segala macam, aku bisa ngomong tentang ini. Aku tuh ngerasa gini loh, yang aku sebarin tentang FK itu, aku kayak aku lagi cerita sesuatu yang hebat, sesuatu yang baik, jadi aku cerita ke semua orang tanpa ada malu, tanpa ada apa, dan aku tuh karena aku nggak menuntut mereka untuk join, aku nggak menuntut mereka untuk closing, jadi itu ngalir aja. Jadi teman-teman tuh jangan takut, maksudnya entah orang jauhin, entah apa, justru kita harus buktiin sama mereka, lihat ya, aku nggak rese, aku juga nggak ngejar-ngejar kalian nggak mau ya udah nggak apa-apa, tapi aku buktiin. Aku tuh dulu awalnya gini, pas join itu Angga ya, aku tuh nggak pernah menjual yang sengaja bilang Subarasi adalah Utsukushi adalah, aku pertama kali tuh malah posting Subarasi sama Utsukushi, aku foto, aku cuma kasih tahu bagus nggak sih produk ini, menurut teman-teman aku pengen beli ini buat papaku. Nah setelah itu kan ada respon nih dari chat WA, oh bagus, ini bagus, ada yang bilang enggak, atau ada yang bilang aku belum tahu segala macam. Dari situ tuh aku udah klasifikasi, oh ini teman-teman aku yang tahu, ini teman-teman aku yang nggak tahu gitu loh. Terus besoknya aku bikin lagi foto, aku udah beli produknya, aku mau cobain buat papa. Jadi aku tuh lebih banyak ke storytelling daripada aku menjual. Pas aku storytelling, aku kasih tahu, oh aku mau pakai buat papa, terus aku ceritain ke mereka perkembangannya papa, papa aku udah bisa mulai tidur nih tanpa obat tidur. Itu kan storytelling. Nah, pas aku storytelling, orang nanya lagi, papanya udah bisa tidur ya? Iya. Papa aku juga sama nih pengen. Dia beli kan, pas dia beli kan aku dapat bonus nih, enggak? Bonus itu pun yang aku upload lagi, aku storytelling lagi. Gila ya, ini lumayan juga ya di AFK ini ya, cita-cita dapat duit. Nah, orang kan nanya lagi, enggak? Loh, kok bisa dapat duit gitu loh? Ceritain lagi, closing lagi kan? Closing, besoknya upload lagi, dapat duit lagi. Orang mulai bertanya, kok jadi dapat duit setiap hari? Jadi nggak ada menjual aku, Angga awalnya. Aku benar-benar storytelling. Nah, pas storytelling, akhirnya baru aku ingat, oh temen aku yang di sini nih, kayaknya orang tuanya ada apa. Dulu sih memang jualnya tuh ke orang-orang sakit awalnya ya, enggak ya. Tapi aku cerita sama mereka. Jadi semua tuh benar-benar cerita karena aku pengen mereka tahu ada produk bagus, bukan menjual. Karena itu akhirnya enak, hubungannya enak, segala macamnya enak. Aku juga nggak akan diblok orang karena aku nggak menjual gitu, Angga. Gitu. Oke, mantap. Oke, aku pengen tahu thanks Ciriana. Keterangan yang Ibu sampaikan bisa dikurang. Teman-teman, mohon maaf sekali sebelumnya. Hari ini acaranya tidak direkam. Jadi, kalau yang memang ketinggalan, ya ditunggu sesi berikutnya. Nanti kita minta tolong Ciriana untuk sharing lagi aja. Gitu lah. Karena emang acara training nggak ada yang direkam, teman-teman. Semuanya sekali lewat aja. Oke. Saya mau tanya kalau ada saya ini atau reaksi dengan pulang gue ya udah baik. Oke, ini juga ada yang tanya Ci, kalau misalkan ada yang ngomong, katanya di MLM ini kalau misalkan kalau kita rekrut orang dapat bonus, enggak ya udah baik, udah kita zong aja gitu. Tanggapan Cici gimana? Apakah di AFC ini nggak ada? Maksudnya ada orang-orang skeptis mungkin ya, maksudnya yang kayak pemikirannya belum terlalu terbuka untuk MLM,
bilangnya, iya kita cari orang, kalau misalnya kita dapat orang, kita dapat bonus. Tapi kalau misalkan kita nggak dapat bonus, udah bye aja gitu. Udah kita stop aja, kita zong di situ aja, nggak kemana-mana. Kira-kira gimana tanggapan Ciriana? Emang di AFC nggak ada bisnis atau apa gitu, investasi ya sih? Iya. Kalau yang kayak gini kita bilang sama dia sebenarnya di semua tempat juga kalau kita nggak ngapa-ngapain juga nggak ada, karena ini bukan pesugihan juga bilang ini kan maksudnya bisnis. Kalau kita diem aja, kita nggak cari orang, kita nggak dapet duit, ya memang begitu. Karena kalau kita dapat duit nggak ngapa-ngapain, malah kita curiga ini ngapain gitu. Bener nggak sih enggak? Aku Iya. karena yang namanya bisnis kalau nggak dikerjain pasti nggak dapat duit, kalau dikerjain pasti dapat duit gitu kan. Nah cuman kalau aku selalu bilang sama mereka di AFC ini kita nggak kehilangan apapun, nggak ada resiko apapun sama sekali gitu loh. Kita tuh benar-benar kerjaannya tuh kayak bintang iklan kalau aku bilang. Aku sering bilang sama DS1 kita tuh sebenarnya kayak bintang iklan doang. Kenapa? Karena kerjaan kita cuma ngiklanin doang sebenarnya. Iya nggak sih? Support system semuanya udah ada, kirim-kirim semuanya juga udah ada, nyetok barang nggak perlu, kerjaan kita tuh cuma ngobrol doang, dan kita cuma membuka pikiran orang, sharing-sharing, ngobrol kayak bintang iklan sebenarnya, foto-foto, minum atau apa seperti itu sih, benar nggak sih, berteman, bercerita itu aja sih sebenarnya. Kalau sebenarnya lebih ke arah gaya hidup lah ya, Ci ya, maksudnya iya. di AFC ini nggak kayak bisnis ya. Jadi aku pikir kalau bisnis seperti ini dan segampang ini aja kita nggak mau, apalagi di bisnis lain pasti lebih susah dari ini gitu loh. Ya nggak? Betul. Oke. Ini ada yang nanya produk. Tanya produk lebih bagus di, ya boleh lah kalau di hari Rabu-Rabu gitu mungkin ada yang bisa jelasin, tapi lebih bagus kalau nanya produk di hari Sabtu karena ada dokternya ya. Oke, kalau aku objektif. Udah Ci, udah nggak ada pertanyaan. Mungkin boleh saya tanya, ada kata-kata penutup apa nggak dari Ciriana untuk menutup acara hari ini? Oke, kalau penutup aku cuma mau bilang seperti ini sih teman-teman. Aku juga selalu bilang sih sama member-member aku yang lain. Aku bilang sama mereka, Tuhan itu adil. Jangan berpikir bahwa oh mereka hoki, mereka beruntung aja dapetin semua itu, enggak. Aku sih bilang Tuhan itu adil, kenapa? Karena Tuhan itu lihat kamu seberapa layak, kamu seberapa pantas untuk dapat apa yang kamu doakan gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh Tuhan cuma mau lihat usaha kamu seberapa sih, kamu seberapa pengen sih misalnya mau jadi samurai, mau jadi apa, kamu tuh udah ngapain aja, dan kamu tuh pantas gak dapetin income segitu, nantinya ketika kamu dapetin uang segitu itu akan membuat kamu lebih baik atau enggak gitu loh. Jadi aku cuma mau bilang pada saat kita pantas, pada saat kita layak, Tuhan kabulin semuanya itu. Jadi di AFC ini sebenarnya kuncinya cuma konsisten sama disiplin doang. Karena gini loh, di AFC ini aku selalu ibaratkan kayak kita tuh mau ke harta karun, terus petanya tuh udah ada, dikasih petanya, jalannya tuh jelas, nggak ada jebakan apapun, dan terus kita ditemenin pergi ke harta karun itu. Jadi di AFC itu semua orang pasti sampai ke harta karunnya. Hanya dia konsisten nggak, dia mau jalani dengan benar nggak, dia nyimpang nggak dari peta yang dikasih gitu loh. Kalau dia mau ikutin jalannya benar-benar, kita pasti sampai di sana. Dan itu tuh yang Tuhan lihat, kamu seberapa setia dengan perkara itu gitu loh. Kalau kamu benar, kamu kerjakan apa yang kamu doakan dengan benar, saat kamu pantas semuanya dicukupkan, pasti dapat kalau di AFC. Itu sih yang aku mau bilang, kita pasti sampai di tujuannya asal kita konsisten, disiplin, nggak nyerah aja kalau di AFC. Gitu, itu sih enggak. Oke Ci, kalau gitu thank you buat waktunya hari ini, thank you juga buat teman-teman mungkin yang sudah hari ini mempersiapkan waktu. Sekian acaranya kali ya, ini sorry banget tadi saya lagi di jalan. Thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Thank you sekali lagi, Ciriana. Ya, makasih Angga ya, makasih semuanya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Thank you. Thank you.